Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Kita akan mulai malam hari ini. Kita akan belajar dengan tema yaitu mujizat nafas lambat. Nah, hari ini pembicaranya spesial ya, bukan saya ngasih pengantar saja, yaitu Mas Gunggung ya, pendiri dari olah nafas ritme ya. OMG itu sebenarnya singkatan dari olah nafas Mas Gunggung ya. Kita berbulan-bulan juga menggunakan audio beliau ya, itu bukan suara saya atau kecuali yang Wim Hof 1, Wim Hof 2, nah itu dari saya. Lalu ada olah nafas ucapan syukur, sukacita, bahagia, olah nafas kasih, nah itu saya ya. Tapi selebihnya kita mood booster, nah itu Mas Gunggung. Lalu saya hitung sejak Desember aja ya, Desember tahun lalu. Setelah mood booster dan juga dari OMG kita nafas 55 lalu 10-10 lalu 15-15. Nah, Januari ini setelah mood booster kita 15-15 lalu 20-20. Pelan-pelan aja satu bulan. Nah, rencana bulan depan 25-25, baru Maret 30-30. Nah, setelah itu saya akan kasih muatan-muatan kognitif terapi. Muatan-muatan sambil berolah nafas lambat, mulai nata rasa kalau istilah Mas Gunggung ya. Kalau dari saya ya namanya olah rasa. Nah, berbicara olah nafas saya baru 4 tahun ya. Mas Gunggung udah 20 tahun lebih. Ya, beliau adalah senior di dalam olah nafas Indonesia di Indonesia ini dan penjelasannya spesifik banget, unik banget, khas banget bahkan di dunia ini yang menjelaskan olah nafas dari pendekatan nafas ritme ya saya baru ketemu OMG ini ya. Karena itulah kenapa yang saya gunakan sebagai referensi apalagi juga menurut saya baik ya Mas Gunggung mengupload ya banyak audio yang bisa digunakan secara umum bisa dipakai publik. Tentu ada kelas-kelas berbayar yang lebih spesifik dan ada pendampingan ya. Tapi biasanya orang itu kalau ada kelas berbayar ya di YouTube nggak diupload gitu ya. Tapi itu yang diupload cukup banyak ya, walaupun lebih banyak lagi yang lebih spesifik ya tentu ada di dalam kelas-kelas intensif ya. Karena itu kita undang malam hari ini ya Mas Gunggung, saya akan view speaker udah muncul. Ya, selamat malam Mas Gunggung. Selamat malam Pak Jarot, selamat malam Ya, semuanya. Salam kenal. buat audionya selama ini kita pakai. Iya, enggak apa-apa. Kalau audio saya sudah menggema di ratusan ribu, mungkin jutaan handphone seluruh dunia. Biar Ya, pahalanya banyak. amin, amin, amin. Jadi Bapak Ibu, teman-teman yang belum pernah lihat wajahnya, karena selama ini yang kita lihat suaranya, bahkan ada yang menyangka itu suara saya. Udah diputer YouTube-nya, saya nggak download ya, puter aslinya. Ya, itu suara Mas Gunggung ya, dan kita akan Ada yang belajar. lucu, Pak. Ada yang dari apa namanya Sumatera. Dia udah Eh, dengerin suara saya 2 tahun, nggak eh, pernah ngeliat mukanya. eh. Jadi begitu ngeliat mukanya, oh kayak gini mukanya. Jadi dengernya suaranya aja terngiang-ngiang terus tarik buah, tarik buah. Oke. Nah, oke langsung aja saya serahkan ke Mas Gunggung. Silakan langsung dimulai aja pelajarannya, Mas. Baik. Ya, Ini berarti gini aja ya. ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal pada 157 yang hadir pada malam hari ini. Ya, seperti inilah Mas Gunggung. Tapi ini saya sudah lebih mendingan dibandingkan tahun lalu. Jadi tahun lalu, tahun sekarang ini sudah mulai lumayan melangsing. Hmm. Ya, topik kita malam hari ini adalah mengenai napas lambat. Jadi, kalau bicara napas itu biasanya cuma cepat apa lambat aja sih. Jadi pernah ada yang posting itu bahwa latihan napas lambat itu udah sehat, katanya berbahaya kan begitu kan? Ya saya sempat sempat dikirimi, kemudian dimintain komentar. Saya bilang ya logikanya sederhana saja. Kalau seseorang itu bertambah sehat, napasnya makin cepat atau makin santai? Ya tentu makin santai. Kenapa? Karena fungsi paru-parunya ringan gitu kan, fungsi jantungnya ringan, detak jantungnya juga ringan kan begitu. Maka tidak terlalu terjadi banyak beban. Maka napasnya pasti melambat. Kalau istilah Jawanya tuh landung. Landung tuh napasnya panjang. Napas panjang tuh berarti artinya napasnya pendek, napasnya panjang, napasnya lambat. Ya kan? Kalau orang sakit, istilahnya apa? Napasnya satu-satu.
Napas satu-satu itu napas cepat apa napas lambat? Ya napas cepat, ya kan? Makanya orang kalau masuk ICU kita perhatikan, misalnya dia sesak napas, kira-kira kalau orang sesak napas tuh napasnya makin enteng apa makin berat? Pasti makin berat. Kalau makin berat, berarti napasnya kan cepat. Tarik, buang. Karena napasnya cepat, maka lama-lama tubuhnya menjadi semakin asam karena sudah berusaha untuk membuat jadi basa dan dia gagal. Akhirnya dibantulah sama tabung oksigen. Begitu oksigen masuk lewat tabung disemprot, perlahan oksigennya masuk secara cukup, napasnya kembali melambat dan normal. Nah, kita akan membahas malam hari ini mengenai konsep napas lambat. Saya share screen saja biar enak. Oke ya. Nah, pertanyaannya adalah seberapa perlu sih orang-orang yang belajar pernapasan tuh belajar teorinya, begitu kan? Kok saya kan tinggal latihan napas aja, ya kan ngapain saya belajar-belajar teori? Nah, ya maka dari itu sering saya bilang begini, mereka yang tidak mau melengkapi pengetahuannya dengan pengetahuan teori, maka biasanya akan stuck atau terhenti atau macet atau bosan atau jenuh di tengah jalan. Kenapa? Karena mungkin disangkanya latihannya gitu-gitu aja. Ya kan latihannya gitu-gitu aja. Dia akan capek, dia akan pegel sendiri, dia akan merasa apa namanya, ya akhirnya dia mencari segala macam sumber yang ada di luar begitu. Yang kemudian mungkin sepotong-sepotong, dia nggak mau berguru, nggak mau belajar intensif, nggak mau melakukan analisa dan sebagainya. Nah ini yang akhirnya jadi masalah nanti kemudian hari. Itulah kenapa ketika saya pengalaman lebih dari 29 tahun kali ya, 25 tahun lah saya belajar pernapasan, itu saya bertanya, ini sebenarnya yang guru-guru saya ajarkan kepada saya itu apa sih? Pengaruhnya apa? Apa pengaruhnya di badan terhadap sistem-sistem yang ada di tubuh, sistem otot, rangka, peredaran darah, sistem respirasi, sistem kelenjar, ya kan? Karena kita, ya badan manusia gitu-gitu aja. Ada 11 sistem, badan saya, badan Pak Jarot, badan semua yang ada di sini, semuanya terdiri dari kurang lebih 11 sistem yang disepakati. Ya kan? Berarti artinya paling tidak satu ritme napas berpengaruh pada 11 sistem. Itu belum termasuk kalau kita menghitung subsistem-subsistem di dalamnya. Ya kan pasti akan lebih kompleks lagi seperti misalnya sistem syaraf. Sistem syaraf itu kan dia terdiri dari saraf pusat, saraf tepi. Saraf tepi dia ada brain, ada spinal cord, kemudian ada otonom, ada somatik, ya kan, ada simpatik, ada parasimpatik dan seterusnya. Berarti subsistemnya pun banyak sekali. Berarti satu napas ini bisa pengaruh pada 11 sistem termasuk subsistem-subsistemnya. Maka disitulah akhirnya pelajari ilmu pernapasan ini ketika diteliti oleh sains medis menjadi sangat luas sekali. Jadi buat saya nggak heran ketika kita belajar satu teknik napas bisa mengobati A. Dengan teknik napas yang sama bisa mengobati B. Dengan teknik napas yang sama bisa mengobati C. Bahkan ada istilah satu olah napas seperti silver bullet begitu kan, seperti obat untuk segala macam penyakit. Nah, pertanyaannya apakah pasti begitu, gitu kan? Kalau satu napas untuk obat segala macam penyakit, mestinya nggak ada orang sakit di dunia ini. Kenapa dia tinggal latihan itu aja diulang berkali-kali, mungkin dengan pengulangan yang ekstrim, maka penyakitnya pasti sembuh. Tapi ternyata kan enggak, ya kan? Nah, kita akan bahas nanti. Nah, kalau pengalaman saya sejauh ini bagi teman-teman yang belum pernah kenalan gitu kan, saya melatih Purnawirawan Angkatan Laut di tahun 2025 ini masuk tahun ke-14. Wah, kebayang ya. Jadi saya sudah melatih 14 tahun. Jadi tahun 2005 ini masuk tahun ke-14. Dan sekarang bayangkan, dari usia bapak-bapak ini, kakek-kakek ini, usianya 70 tahun, sekarang usianya sudah 84. Jadi saya mungkin adalah orang yang melatih lansia terlama. Silakan. Mungkin kita pernah melatih lansia, Pak Joro juga melatih lansia 4 tahun gitu kan. Saya 14 tahun, Pak. Dari mulai bapak-bapak ini usia 70, sekarang 84. Ya alhamdulillah, takdirnya seperti itu. Sehingga penerapan metode napas ritme ini sudah diaplikasikan pada orang-orang lansia. Dan metode ini saya terapkan di kelas namanya kelas senior sehat. Dulu namanya kelas lansia sehat. Yang sudah berjalan dan menjadi favorit untuk orang-orang yang di atas ya 50 tahun lah. Saran saya ikut. Karena ini menduplikasi apa yang saya ajarkan di kelas lansia yang sudah bertahan 14 tahun hingga detik ini. Nah, sekarang kita belajar sedikit mengenai metode napas ritme OMG. Ada banyak teknik pernapasan di dunia ini. Nah, Pak Jarod di apa namanya promo Zoom-nya sebelumnya sudah menyinggung mengenai napas lambat dari
Pak Gobin, ya kan? Nah, Pak Gobin itu beliau pakai pendekatannya pendekatan India, pranayama, ya kan? Namanya ya Buteyko. Buteyko itu sebenarnya Konstantin Buteyko, dia dari Rusia, tapi tekniknya namanya Recaka. Recaka itu adalah subset dari olah napas pranayama yang tekniknya menggunakan buang tahan saja dengan berbagai macam variasinya. Lalu diteliti oleh Konstantin Buteyko, lalu diadopsi dan sebagainya. Lalu kemudian dipromosikan dengan istilah LSD, lambat, S-nya apa gitu, D-nya dalam gitu. Nah, konsep napas itu sangat berbeda dengan apa yang apa namanya jelaskan oleh Pak Gubin itu, dan sama sekali berbeda, nggak sama. Di teori napas ritme, kita hanya belajar mengenai dua ini saja. Ya, ini pelajaran mengenai napas cepat, nah, dan pelajaran mengenai napas lambat. Jadi kita sudah ekstraksi itu. Kita sudah ekstrak dari banyak sekali teknik-teknik pernapasan gitu kan. Kita sudah ekstrak, ternyata intinya hanya pada kemampuan seseorang untuk mempercepat napas atau memperlambat napas. Itu aja. Mau kita sebut teknik itu sebagai pranayama, cikung misalnya. Apa namanya? Di dalam teknik pranayama itu dia ada nadi sodana, kemudian ada bastrika, kapal bati, kemudian ada ya mungkin buteyko, kemudian ada macam-macam. Itu nggak akan lebih dari dua ini dengan berbagai macam variasinya. Maka di napas ritme M gitu jadi gampang ngapalinnya, ya kan? Dan langsung bisa. Kenapa? Ya cara kita mempercepat napas atau cara kita memperlambat napas. Nanti masing-masing punya konsekuensi. Baik itu yang berdiri sendiri maupun yang dirangkai menjadi satu rangkaian. Jadi ada teknik-teknik yang isinya rangkaian, ada teknik-teknik yang berdiri sendiri sebagai satu jenis napas saja. Itu cuma seperti itu aja. Maka jadi gampang ngapalinnya kan. Nah, karena topik malam ini berhubungan sama napas lambat, ya kita pelajari mengenai napas lambat. Menggunakan pertama, rujukan-rujukan jurnal dulu. Kenapa? Karena kita tidak pernah bersentuhan dengan guru-guru pranayama langsung dari India gitu. Kita tidak pernah bersentuhan dengan guru-guru Qigong langsung dari Cina. Ya memang suka nggak suka mau nggak mau ya harus diakui bahwa dua teknik pernapasan dari dunia tersebut ya, dunia India sama dunia Cina ini mewarnai hampir seluruh teknik pernapasan yang ada di muka bumi, walaupun tidak semua, ya kan? Walaupun tidak semua, tapi mewarnai. Baik itu sebagai turunannya atau yang memang dimodifikasi, yang ada masalah. Nah, sekarang kita akan lihat kenapa dari rujukan-rujukan jurnal, lagi-lagi jurnal, lagi-lagi jurnal. Ya karena kita harus melihat apa pengaruhnya pada tubuh manusia. Jangan sampai kita melakukan teknik pernapasan yang nggak pernah diteliti, yang nggak ada penelitiannya, yang kita tidak pernah berguru langsung, yang cuma modalnya ngelihat dari YouTube sepotong-sepotong, misalnya contoh teknik 478. Banyak orang nge-share teknik 478, wah dari potongan-potongan yang sebenarnya jurnalnya nggak bilang begitu. Jadi kalau kita baca teknik 478 langsung di jurnalnya itu nggak seperti yang ada di potongan-potongan TikTok atau potongan-potongan Reels atau potongan-potongan di Instagram, itu nggak seperti itu. Tekniknya bisa sedemikian berbeda ketika merujuk pada rujukan jurnal aslinya. Tapi karena kita kebanyakan di era sekarang modalnya cuman main jari, ngelihat TikTok, ngelihat Instagram gitu kan, kita nyangkanya teknik 478 tuh kayak gitu. Padahal nggak seperti itu. Nah, itu problemnya di era sekarang, semakin mudahnya informasi, akhirnya membuat orang jadi malas untuk berguru. Maka menyebabkan kekeliruan. Ya kan? Kekeliruan pada pemahaman aslinya. Itu mungkin yang harus dihindari. Kayak kita lihat selebriti menggunakan rujukan jurnal. Dengan rujukan jurnal, kita memastikan bahwa apa-apa yang dilakukan itu pernah diteliti, pernah dianalisa, lalu dilihat, ditimbang untung ruginya, bagus jeleknya, kekurangan kelebihannya, problemnya, terus manfaatnya dan sebagainya. Sehingga kita bisa bisa mempertimbangkan apakah kita mengadopsi teknik itu atau tidak. Sedangkan teknik-teknik yang nggak ada rujukan jurnalnya, nggak pernah bisa dijelaskan, nggak pernah bisa diukur, nggak pernah bisa dibuktikan berbagai alat ukur sains maupun medis, ya itu ya gambling aja. Maka saya pernah bikin kalau bukan waktu itu di apa ya sama Pak Jarod tuh waktu di TV itu di iNews ya, di iNews. Maka saya bilang di dalam liputan TV sama Pak Jarod sama Pak siapa satu lagi saya lupa nama itu
kita modalnya percaya saja, kita percaya saja sama guru kita, gitu. Kenapa? Kalau kita orang-orang yang malas melakukan analisa, ya modalnya percaya saja. Nah, itulah yang saya lakukan pada konsep tradisional 28 tahun yang lalu. Saya percaya aja sama guru saya bilang A, saya percaya A, guru saya bilang B, saya percaya B, ya kan? Tapi di era sekarang kan orang bisa melakukan klarifikasi. Kenapa pentingnya jurnal? Karena lagi-lagi kita harus melihat apa dampaknya. Karena kalau dampaknya ini tidak seperti yang dibayangkan, lalu kita melakukan olah napas yang berkebalikan dengan manfaat, justru kita dapat problem nantinya. Contoh ya, contoh paling gampang. Banyak orang latihan pernapasan orang kanker, katakanlah begitu. Jadi kalau yang hadir pada hari ini ada kanker gitu ya, lagi sakit kanker, 200 berapa orang ini yang hadir. Kemudian latihan pernapasan, lalu kok setelah diukur dalam waktu 3-6 bulan kankernya naik. Wah, gitu kan. Apa teknik pernapasannya bahaya, salah, dan seterusnya gitu kan. Ya nggak seperti itu. Tapi kan gini Mas, orang kanker itu kan harus menghindari gula. Wah, ya kan? Harus menghindari asupan gula, glukosa dan sebagainya. Betul. Kalau kita bicara asupan makanan, iya, berarti orang-orang kanker itu harus sebisa mungkin misalnya low karbo gitu kan. Tidak makan gula, gorengan atau turunan-turunannya. Tapi jangan lupa ada sumber-sumber gula yang datang bukan dari makanan. Apa itu sumber gula yang datang dari aspek hormonal? Yakni pikiran-pikiran, perasaan dan sebagainya, termasuk pernapasan. Jadi kalau misalnya dia belajar teknik pernapasan yang untuk kanker, tapi hasil akhir dari teknik pernapasan itu menaikkan gula darah di badannya, ya berarti kita bisa bilang teknik pernapasan dia itu berkontribusi terhadap memberi makan sel kanker. Ya seperti itu. Sama kayak orang diabetes. Saya udah latihan pernapasan mas, pagi, siang, sore, pagi, tapi HbA1c saya malah naik. Gula darah puasa saya malah naik, padahal saya nggak ada perubahan pola makan. Ya berarti teknik pernapasan dia berkontribusi terhadap kenaikan gula, sehingga menaikkan diabetes, resiko diabetesnya. Kok bisa kayak gitu? Ya pertama, dia nggak ngerti bagaimana teknik pernapasan yang akan selalu dapat menurunkan gula. Dia nggak ngerti, dia nggak mau ngukur, dia nggak mau belajar, dia nggak mau belajar alat ukurnya. Ya itu, jadi repot kan? Karena dianggapnya ketika sudah melakukan teknik pernapasan, maka seakan-akan pasti benar, pasti hasilnya bagus, pasti hasilnya keren. Nah gitu kan. Padahal nggak seperti itu adanya. Itulah kenapa saya melakukan sangat detail, sangat teliti. Silakan cek di YouTube saya. Bahkan saya melakukan demonstrasi dari mulai ritme 33, 55, 10, 10, 15, 15, 20, 20, 25, 25. Itu saya uji dengan alat ukur HRV. Saya uji ketepatan detiknya, saya uji ketepatan frekuensinya, hasil akhirnya apakah simpatik parasimpatik. Kalau hasil akhirnya simpatik, berarti naikin gula. Kalau hasil akhirnya parasimpatik, berarti menurunkan gula. Itu diuji semua. Sehingga memastikan teknik itu ketika dipraktekkan dengan benar, bisa terukur dan teruji hasilnya seperti yang diharapkan. Maka mereka-mereka yang privat, yang mau mendengar, yang mau belajar dengan sungguh-sungguh, mau berguru, mau dibimbing, mau menggunakan alat ukur, hasilnya bagus dibandingkan mereka yang sekedarnya. Yang sekedarnya itu ya asal ikut, ibaratnya kayak udah dikasih gratis sama Pak Jarod tiap pagi aja males gitu kan, apalagi yang berbayar. Yang kasih gratis aja sama Pak Jarod tiap paginya, kadang hadir, kadang enggak gitu kan. Males apalagi yang berbayar. Padahal kita sudah kasih, ada yang donasi bebas, donasi gratis, juga males. Kemudian berharap hasilnya bagus, ya enggak mungkin. Nah ini nih masalah mentalitas. Ya kita lanjut ke slow breathing. Kita lihat pada rujukan jurnalnya. Definisi slow breathing atau napas lambat berdasarkan laju pernapasan atau respiration rate. Yakni rate berapa saja dari 4 sampai 10 napas per menit. Atau kalau frekuensi itu 0,07 sampai 0,16 Hz. Jadi untuk mengetahui frekuensi napas kita, tidak mungkin tidak harus menggunakan alat ukur HRV. Dan OMG itu satu-satunya yang menggunakan pendekatan alat ukur HRV standar sains dan medis. Kita bisa uji pakai EKG, kita bisa uji pakai Polar H10, kita bisa uji pakai alat HRV apa saja. Dan kita bisa buktikan pakai standar alat-alat analisa seperti Kubios, kemudian HRV training dan sebagainya, itu udah standar ilmuwan ya. Jadi kalau kita melakukan penelitian berhubungan sama HRV, pasti kita pakai software namanya Kubios. Kita bisa uji karena saya menggunakan tools yang sama seperti para ilmuwan itu. Sehingga ketepatannya bisa diukur sampai hitungan detik, baik di atas kertas maupun di hasil pengujian alat. Tujuannya apa? Karena napas itu memancarkan frekuensi dan gelombang. Karena napas memancarkan frekuensi dan gelombang, maka setiap detik frekuensi tidak sama. Benar nggak? Setiap detik frekuensi itu tidak sama.
Jadi 1 Hz itu tidak sama dengan 2 Hz. 2 Hz itu tidak sama dengan 3 Hz. 3 Hz tidak sama dengan 4 Hz dan seterusnya. Itu tidak sama. Ya sama kalau kita misalnya punya mobil, ada radio di mobil kita. Di dalam radio itu, frekuensinya El Sinta tidak mungkin sama dengan frekuensinya radio Prambors. Bener nggak? Walaupun sama-sama ada di dalam radio yang sama. Nggak mungkin sama. Kalau frekuensi sama, bentrok dia, benturan. Ya kan, El Sinta sendiri, Prambosnya sendiri, ya kan? Sistem-sistem pada tubuh manusia juga begitu. Kulitnya sendiri, ototnya sendiri, tulangnya sendiri, jantung, ginjal, segala macam saraf ya sendiri-sendiri. Nah ini saya jelaskan di dalam kelas namanya kelas khusus HRV. Jika Anda tertarik memperdalam, itu kelasnya nanti akan dilaksanakan setiap Ramadan. Itu kita bedah. Jadi Anda nanti dikasih PR untuk latihan dari mulai ritme 11, 22, 33, 44, 55, dan seterusnya sampai 30, 30, sampai sak mampunya dia melakukan. Nanti diukur pakai helm, nanti saya bantu analisa. Ritme apa yang terjadi pada badan. Mempengaruhi apa? Ritme ini mempengaruhi apa? Frekuensi sekian mempengaruhi apa? Kenapa? Ya karena prinsip tadi, nggak mungkin frekuensinya otot sama dengan frekuensi kulit. Wong secara bentuk aja berbeda, struktur molekulnya juga berbeda, struktur selnya berbeda, masa frekuensinya sama? Kan nggak mungkin. Kan begitu. Ya saraf aja contoh, simpatik, parasimpatik. Dari namanya udah lain. Ya kan? Masa frekuensinya sama? Kan nggak mungkin. Pasti frekuensinya beda. Nah itu bisa dibuktikan dengan sains. Oke, balik. Jadi napas lambat itu laju pernapasannya dari 4 sampai 10. Nanti kita akan ambil contoh yang 10 napas per menit. Teknisnya seperti apa? Bisa pakai 2 lubang hidung, jadi tarik napasnya langsung seperti kayak bernapas kita normal, berarti dari 2 lubang hidung. Bisa dari 1 lubang hidung, berarti tutup saja 1 lubangnya, baik kiri maupun kanan terserah. Atau bisa gantian, misalnya tutup dulu yang kiri, baru buka yang kanan. Nanti tutup yang kanan, buka yang kiri, dan seterusnya. Nah, kalau di pranayama namanya ini disebut sebagai nadi sodana. Ada surya nadi sodana, ada yang matahari, ada yang bulan, chandra nadi sodana. Di Qigong juga ada, macam-macam. Di ilmuwan juga ada. Kemudian bisa juga pakai abdominal atau chest, pakai dada. Bisa pakai perut, diaphragma sebutnya, juga bisa pakai dada. Bisa force, bisa slow. Bisa tarik napasnya bertenaga, gampangnya begitu istilahnya. Jadi tarik napasnya bertenaga keras, buang napasnya juga hembus keras. Tariknya keras, hembus keras. Tapi boleh juga yang tarik napasnya pelan, lembut, buang napasnya lembut. Itu bisa, nggak ada masalah, itu masalah teknis saja. Kemudian bisa ada suaranya dan bisa nggak ada suaranya. Jadi vokalis atau chanting itu istilahnya ada tarik napas yang ada suaranya, ada buang napas yang ada suaranya, juga ada tarik napas yang nggak ada suaranya. Buang napas nggak ada suaranya. Contohnya apa? Humming begitu. Ya kan humming itu hem, jadi saat buang napas ada bunyi ada bunyi hem seperti itu. Juga ada bunyi yang s, ces, seperti ban kempes. Itu juga ada. Ada bunyi-bunyi yang lain. Nah ini istilahnya vokalis atau chanting. Kemudian apa lagi? Napas lambat bergantung pada rate, tadi respiration rate berarti laju pernapasannya, dan tingkat kedalamannya. Kedalaman itu berarti apakah force atau slow, seperti itu. Jadi ini berbeda pada hasil. Ini bukan kata saya, memang itu diadopsi dari jurnal ini, diteliti oleh ilmuwan, saya ringkas saja, bahwa seperti ini yang disepakati. Oke, kita ambil misalnya 6 napas per menit. 6 napas per menit itu frekuensinya 0,01 Hz. 0,1 Hz. Nah, kita akan lihat pengaruh pada napas lambat terhadap pertukaran gas. Nah, ini ya. Jadi, mereka yang bernapas 6 kali per menit, saya jelaskan ya, contoh 6 kali per menit adalah ritme 55. Jadi, ketika baca tulisan di layar ini 6 kali per menit atau 6 breath per menit, tafsirkan saja sebagai ritme 55, gampangnya begitu. Jadi, mereka yang melakukan ritme 55, gampangnya ya, itu akan dapat mengurangi dampak dari hipoksia. Nah, dibandingkan mereka yang bernapas secara spontan normal. Tuh, orang bernapas spontan normal itu 15 kali per menit. Sedangkan kalau kita ubah menjadi ritme 55, maka napas kita hanya 6 kali per menit. Ketika dilakukan secara konsisten dalam periode tertentu, let's say 5 menit, 10 menit, 15 menit, 30 menit, 1 jam, maka akan mengurangi dampak dari hipoksia. Apalagi, napas lambat akan mengurangi dead space atau memperkecil dead space. Apa itu dead space? Dead space itu adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Jadi saat kita bernapas, itu jangan dipikir bahwa semua oksigennya masuk. Enggak. Yang masuk itu tidak 100%.
Kenapa? Karena ada dead space. Dead space itu adalah udara yang tidak berperan dalam proses pertukaran gas. Ada dead space fisiologis, ada dead space anatomis. Ya gampangnya, tidal volume dalam ilmu spirometri itu 500 mililiter orang bernapas normal. Gampangnya begitu. Jadi orang bernapas normal nih, asumsinya ya, semua dari kita, 500 mililiter. Dead space-nya disepakati rata-rata 150 mililiter. Jadi bagi orang sehat ya normal ya, dead space-nya itu 150 mililiter. Jadi udara yang kita hirup itu hanya 350 mililiter yang berperan dalam proses pertukaran gas. Tuh. Dan dead space itu makin besar ketika ada masalah pada paru-paru. Semua masalah paru-paru akan meningkatkan dead space. Contohnya apa? TBC, emfisema, COVID, asma, perokok. Wah, itu baik perokok pasif maupun perokok aktif. Itu meningkatkan dead space. Makanya banyak orang yang waktu itu kena COVID, rasanya napasnya biasa-biasa aja, tapi kok kenapa SpO2-nya makin lama makin turun? Itu istilahnya adalah happy hypoxia. Karena dead space-nya makin lama makin naik. Ketika dead space-nya makin lama makin naik, jadi dari 500 mililiter udara yang dihirup, dead space-nya katakanlah 300 saja, atau dead space-nya 400, maka dia cuma dapat 100 mililiter. Wah ya, sesek lah. Ya kan? Dari 500, 400 yang nggak kepake, yang kepakainya 100, nah itu. Nah, maka dengan cara dia berlatih ritme 55, akan mengurangi dead space. Dan membuat setelahnya bernapas lebih enteng. Gampangnya begitu. Ya bukan kata saya lagi-lagi, ini kata penelitian ilmiah. Jadi semua ada rujukannya. Makanya ritme 55 itu adalah ritme yang tidak terpisahkan dari metode napas ritme. Jadi hampir di semua kelas apa aja. Selalu setelah doa bersama. Kelas dimulai nih misalnya, doa bersama. Setelah itu diawali dengan pemanasan. Apa itu pemanasan? Pemanasannya adalah ritme 55. Kenapa? Karena 55 itu akan mengurangi dead space dan membuat napas jadi enteng setelahnya. Selalu dominan di semua kelas OMG. Ritme 55 itu menjadi pembuka dan penutup dari latihan utama. Jadi kayak apa namanya peregangan dan pendinginan lah, kira-kira begitu. Kayak pemanasan dan pendinginan. Lakukan aja 5 menit before dan 5 menit after. Seperti itu. Kayak jelas ya. Nah, sekarang kita lihat pengaruh terhadap sistem kardiovaskular. Ini cukup menarik. Jadi, ketika kita bernapas lambat, 6 napas per menit, gampangnya terjemahkan sebagai 55 ya, maka akan menyebabkan blood pulse, jadi detak darah itu akan berfluktuasi dan bersinkronisasi dengan detak jantung. Artinya apa? Artinya menjadi selaras, berusaha untuk diselaraskan antara detak jantung dan aliran darah. Kemudian orang yang napas 55 juga dapat meningkatkan vena return atau vena yang balik lagi ke arteri kanan jantung gitu. Jadi kan jantung kan memompa darah, darah kan turun ke bawah gitu kan, sampai ke ujung kaki katakanlah begitu. Kemudian harus balik lagi kan. Nah, ritme 55 ini akan menyebabkan terjadinya kecepatan atau perbaikan di dalam balik laginya darah dari bawah ke atas. Ini sangat bermanfaat bagi mereka yang ada masalah pada diastoliknya tuh. Iya kan? Makanya orang-orang yang apa namanya diastolnya tuh rendah terus, walaupun sistolnya normal gitu, disarankan rajin latihan 55 supaya apa? Supaya venous return-nya itu membaik dan bagus. Dan ini sudah kita praktekkan pada banyak sekali peserta yang bermasalah pada jantung. Kita punya kelas khusus perbaikan jantung. Di situ ritme 55 tidak terpisahkan. Kenapa? Karena memang manfaatnya dapat meningkatkan venous return. Seperti itu. Dan kita bisa ukur. Kemudian yang ketiga, meningkatkan oksigenasi pada darah. Artinya, menaikkan SpO2. Jadi nggak cuma sekedar napas cepat tuh. Napas ritme punya istimewaan untuk menaikkan oksigenasi pada darah. Apalagi di sini? Nah, kita lihat di sini. Ya, sederhananya adalah ketika melakukan napas ritme 55, maka antara tekanan darah, detak jantung, laju pernapasan menjadi selaras. Ya kan? Nah, jadi gampang menjadi selaras. Seperti itu. Kemudian sinkronisasi antara aliran darah dengan detak jantung. Oh, ini bagus banget kan? Dan bagi orang alkoholik, ini juga melakukan sinkronisasi pada sistem syaraf pada jantung. Ya kalau kita lihat seperti inilah gambarnya kurang lebih. Jadi mereka yang melakukan sebelah kanan ini ritme 55. Dilihat respirasinya yang tadinya cuma sedikit,
apa namanya tidal volumenya kan hanya 500, ketika dia melakukan karena dead space-nya banyak, ritme 55, maka lihat grafiknya menjadi semakin besar. Artinya dead space-nya berkurang, ya kan? Oksigennya semakin bertambah, semakin naik. Detak jantungnya juga semakin dinamis, artinya HRV-nya naik. Seperti itu. Dan banyak sekali manfaatnya. Systolic blood pressure-nya yang tadinya ada di atas, jadi turun, ya kan? Jadi skala tersekaligus menurunkan tekanan darah. Ya seperti itu. Ya memang ini manfaatnya proven dan bisa kita uji langsung. Pada HRV, ya jadi walaupun ritme 55 ini secara prinsip teori pada frekuensi itu berada pada saraf simpatik, tetapi dia punya keistimewaan. Nah, jadi ritme 55 ini pada banyak jurnal diyakini oleh banyak ilmuwan ini merupakan frekuensi 0,1 Hz ya yang dibentuk dari ritme 55. Ini merupakan frekuensi dasar penciptaan dari jantung, otak, dan pembuluh darah. Ini bukan saya ngomong, ini memang istilahnya ada di dalam jurnalnya. Jadi mereka meyakini para ilmuwan Tuhan menciptakan, ya kira-kira begitulah bahasanya. Menciptakan jantung, pembuluh darah, dan otak itu, base penciptaannya berada pada frekuensi 0,1 Hz. Yang kebetulan 0,1 Hz bisa disentuh atau bisa dihasilkan dengan ritme 55. Nah, situ di sini sebut pada ritme 55 nilai simpatiknya dikatakan di augmented. Augmented itu ditingkatkan. Jadi artinya terjadi peningkatan skor indeks kebugaran tubuh pada mereka yang rajin latihan ritme 55. Jadi seakan-akan seperti diolahragakan lah. Pembuluh darahnya gampangnya begitu. Nah, kemudian meningkatkan amplitudo. Amplitudo itu berarti tadi kalau di grafik itu berarti grafiknya makin tinggi, gampangnya begitu. Ya kan? Ketika rasionya 1:1 berarti 55. Karena 0,1 Hz bisa juga didapat dengan selain 55, misalnya 46. Tarik 4 detik, buang 6 detik, itu juga sama-sama 0,1 Hz. Tetapi berbeda hasilnya dengan 55 tuh. Bahkan ngeganti 1 detik aja disebutkan tuh. Ya kan? When rasio IE itu inhalasi eksalasi 1:1. Jadi kalau 1:1 rasionya lebih besar. Itu disebut sebagai resonance breathing. Nah, ini yang disebut dengan teknik napas ritme 55 masuk pada kategori slow breathing. Ini kita belum cerita mengenai, ini baru 55 ceritanya nih. Di atas 55 ada 66, ada 77, ada 88, ada 99, ada 10-10, ada 15-15 dan seterusnya kan. 55 aja udah sebanyak itu tuh manfaatnya tuh. Apalagi 55 itu 0,1 Hz itu ritme yang paling banyak diteliti oleh sains dan medis, bukunya pun ada sendiri tebel. 55 khusus tuh. Ya, karena paling paling menarik lah. Mungkin ilmuwan merasa ini istimewa angka ini, 55 ini. 0,1 Hz-nya. Ini baru 55. Belum 88, 99, 10, 10. Memang nggak sama, Mas, karena frekuensinya beda. Kalau kita punya ada katakanlah 100 Garbutala, kita urutkan dari frekuensi 1 Hz, 2 Hz, 3 Hz, itu kita sebut sebagai entitas Garbutala yang berbeda. Nggak bisa kita bilang itu Garbutala yang sama, itu nggak bisa. Kenapa? Bentuknya mungkin sama, tapi frekuensinya beda. Jadi kalau dari 100 garpu tala dari frekuensi 1 Hz sampai 100 Hz itu kita pengen menggetarkan garpu tala ke 9, berarti yang harus kita apa namanya pukul di garpu tala kita adalah menghasilkan frekuensi 9 Hz, ya kan? Nah, dengan cara seperti itu frekuensi 9 Hz ini akan bergetaran dengan yang lain. Napas ritme juga begitu. Jadi walaupun di tubuh kita ini napasnya gitu-gitu aja, tapi karena dia menciptakan atau menghasilkan frekuensi yang dihasilkan dari laju pernapasan yang berbeda, secara manual kita bisa atur mau melakukan satu-satu kah, dua-dua kah, tiga-tiga kah, empat-empat. Jadi kita memilih. Kita memilih ritme napas sesuai dengan frekuensi apa yang ingin kita getarkan dengan objek yang mana. Iya kan? Kalau kita ingin bergetaran dengan saraf otonom, kita harus pilih. Ada dua pilihan nih saraf otonom. Ada simpatik, ada parasimpatik. You pengen getarkan yang mana? Kalau you pengen getarkan saraf simpatik, maka range frekuensinya antara 0,04 sampai 0,15 Hz. Enggak, saya pengen getarkan saraf parasimpatik. Oke, kalau you pengen getarkan saraf parasimpatik, frekuensi saraf parasimpatik adalah 0,15 sampai 0,4 Hz. Kalau saya pengen getarkan hormonal bagaimana? Oke, kalau you pengen getarkan sistem endokrin atau hormonal, frekuensi yang harus digetarkan adalah yang harus dihasilkan kurang dari 0,04 Hz. Itu ada ilmunya.
ada pengetahuannya, ada rujukan ilmiahnya, ada rujukan jurnalnya. Jadi seperti itu. Iya. Maka ketika seorang itu memilih ritme-ritme, maka orang itu harus tahu dasar ilmunya dia ingin menggetarkan apa, dia ingin mengarah kemana. Itu tadi saya bilang di awal, kalau ngasal saja, ini saya cerita kisah nyata. Ada seorang ibu-ibu, dia sebelum ikut kelas khusus kanker, dia cobai semua audio, semua yang ada di YouTube. Wah, ada audio perbaikan inflamasi, dia praktekin. Lalu ada audio 88, dia praktekkan. Ada audio progresif, dia praktekkan. Ada booster, pokoknya apa aja di situ, dia latih, yang penting judulnya latihan. Hasilnya kayak gimana? Hasilnya terjadi pemburukan. Karena ngacak dan ngaco. Ibaratnya kayak, oke saya punya radio, tak setel apa saja mas. Pagi ini tak setel El Sinta, nanti siang tak setel Prambors, nanti sore tak setel BBC atau TVRI, apa namanya RRI, apa aja tak setelin semua. Tak puterin ya, puyeng yang dengernya. Begitu masuk kelas khusus CA, saya arahkan ritmenya cuma ini saja. Latihannya seperti ini saja. Teknisnya begini, cara jenisnya begini, dasar ilmunya ini. Hasilnya membaik signifikan, berkurang masanya dan sebagainya. Dibandingkan ketika dia ngacak asal saja. Nah, itu saya jelaskan sama ibu itu inilah pentingnya dasar ilmu dan pentingnya belajar secara terarah. Jadi kalau Bapak Ibu cuma asal ngikutin-ngikutin aja, wah di YouTube ada banyak. Ngapain harus ikut kelas berbayar? Ya, tapi apa resikonya kayak tadi. Anda nggak ngerti dasar ilmunya, mau tanya juga nggak tahu sama siapa. Mana misalnya kita buka dari TikTok. Mana orang yang posting di TikTok itu bakal mau ngeladenin tanya jawab dan diskusi kan nggak mungkin. Ya kan? Anda cuma nerima mentah-mentah aja. Ketika nerima mentah-mentah nggak ada panduan segala macam, ya dari mana dasar itu akan membaik atau memburuk? Tahunya dari mana? Penurunan gula tahunya dari mana? Simpatik parasimpatik tahunya dari mana? Kalau berhubungan sama frekuensi juga frekuensi tahunya dari mana? Kalau berhubungan sama oksigennya berapa nggak ada yang tahu kan? Karena kita cuma niru-niru saja. Nah, ketika diarahkan hasilnya sangat signifikan. Nah, itu pentingnya sampai ke situ. Ya, siap, lanjut. Nah, ketika seorang itu ritme lambat, nah, latihan ritme lambat, maka gelombang otaknya geser dari gelombang sibuk beta turun menjadi gelombang alfa. Alfa itulah gelombang yang memiliki karakteristik relaksasi. Jadi masing-masing gelombang otak ini pengaruh ritme lambat terhadap gelombang otak ya. Sekarang kita bahas pengaruh ritme lambat terhadap gelombang otak. Kalau tadi ritme lambat terhadap jantung, peredaran darah, gitu kan, kardiovaskular dan sebagainya. Kita lihat pengaruh ritme lambat terhadap gelombang otak. Yang paling utama adalah switch atau menggeser, mengubah dari gelombang beta, gelombangnya orang sibuk, stress, overthinking, dan sejenis itu, menjadi gelombang yang lebih rileks, lebih santai, atau alfa. Apa yang terjadi ketika gelombang otak alfa? Kita lihat di sini dasar-dasar ilmunya. Jadi ketika seorang itu berhasil menggeser gelombang otaknya dari beta sibuk menjadi alfa, maka akan terjadi proses sinkronisasi di seluruh area otak. Baik daripada saat dia matanya terbuka maupun matanya terpejam. Apa manfaatnya sinkronisasi seluruh area otak? Sinkronisasi seluruh area otak penting sekali. Kenapa? Karena otak pada akhirnya lebih ringan untuk bekerja, lebih enteng, karena semua saling tersambung. Ya kan, semua saling tersambung dan jadi cepat selesai pekerjaannya. Ya entah apa saja yang dilakukan oleh otaknya kan begitu. Ya kan, kalau misalnya orang kerja sendiri-sendiri, nggak terarah, nggak terstruktur, ya kan, ya pasti kacau. Kalau kita punya tim di kantor, gitu kan, atau di rumah, yang kita kasih tahu kerjaan A, lalu semua bekerja untuk menuju ke A tadi, pasti cepat selesai. Karena semuanya sinkron, ya kan? Maka melakukan hasilnya ada sinkronisasi pada otak. Ini ada yang coret-coret, saya hapus dulu ya. Nah, udah saya hapus. Oke, lanjut. Kita lihat studinya terhadap kecemasan. Mereka yang gelombang otaknya sering alfa atau sering berada pada kondisi rileks, berarti orang-orang yang sering napas lambat itu kecenderungannya adalah orang-orang yang gampang rileks, nah, tidak gampang subuh pendek. Maka dilihat di sini, selesai latihan ini penurunannya signifikan, sampai hampir 50% tuh penurunannya kan, bahkan mungkin bisa lebih. Apalagi menurunkan kortisol, menurunkan resistensi insulin. Makanya saya pernah pernah apa namanya bikin YouTube orang ritme 55 aja, nggak pakai ritme macam-macam. Anda nggak usah belajar Senchi, nggak usah belajar Wim Hof, nggak usah belajar mindfulness John Kabat-Zinn, nggak usah lah. Pokoknya miliki kemampuan ritme 55 yang berhasil menenangkan setiap sekali napas. Ritme 55 1 jam setiap hari.
Itu 2 tahun HbA1c-nya tuh 1 tahun HbA1c-nya turun 2%. Itu nggak perlu belajar teknik macam-macam tuh, nggak usah belajar Wim Hof yang puyeng gitu kan, wah tarik buang napas cepat. Nggak usah belajar John Kabat-Zinn, nggak usah belajar Senji, nggak usah belajar macam-macam. Itu udah bisa. Kenapa? Ya memang dia punya manfaat. Dia bisa menurunkan kortisol. Kortisol kan hormon stres kan. Kemudian dia juga bisa menurunkan resistensi insulin. Kenapa orang kok bisa menurunkan kortisol berhubungan sama gula darah? Ya jelas, stres itu adalah pemicu kenaikan gula darah. Jadi kalau stresnya turun, stresnya rendah, gula darahnya tidak terpicu. Prosesnya disebut sebagai gluconeogenesis. Jadi kalau orang berhasil menurunkan stres di dalam pikirannya, perasaannya, dirinya, raganya, dan sebagainya, maka kortisolnya turun, secara alamiah gula darahnya tidak mungkin naik. Secara alamiah aja. Iya kan? Karena tidak terjadi kenaikan proses gluconeogenesis. Maka sudah jelas insulinnya makin sensitif. Kan begitu. Nah, ini kan alamiah. Yang tadi saya bilang di awal, orang-orang CA, dia latihan teknik pernapasan, ngotot, wah pokoknya saya sambung-sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Pokoknya dia ritme 55 dulu, sambung dengan ritme kedua, sambung dengan ritme inflamasi, sambung dengan 88, sambung dengan Wim Hof 10 kali, sambung dengan, wah bukannya dapat manfaat, malah jebol overtraining. Iya kan? Dan saya sering bilang begitu, jangan latihan olah napas yang memiliki dampak kenaikan gula darah. Kenapa? Karena bagi pasien CA sama dengan memberi makan sel kanker. Kenapa bisa begitu? Tubuhnya sudah menganggap sebagai overtraining. Makanya rata-rata pasien-pasien CA yang privat sama saya itu, saya wajibkan dia punya alat ukur HRV. Kenapa? Supaya dia tahu. Repetisi pertama dilakukan, katakanlah 5 menit, ukur. Ada kenaikan simpatik atau parasimpatik. Oh, simpatiknya turun, Mas. Parasimpatik naik sedikit. Oke, lanjut repetisi kedua. Parasimpatik masih naik, Mas. Lanjut repetisi ketiga. Parasimpatik masih naik, Mas. Lanjut repetisi keempat. Pakai alat ukur HRV ya. Parasimpatik masih naik, Mas. Lanjut terus 5, 6, 7 sampai nanti dia akan turun dengan sendirinya. Ketika misalnya di repetisi ke-6 dia masuk repetisi ke-7, ternyata skor parasimpatiknya sudah turun, berarti simpatiknya mulai naik, maka pada titik itu saya bisa bilang ibu stop. Kenapa? Percuma diteruskan. Tapi saya rasanya masih bertenaga, Mas. Masih bertenaga. Iya, tapi skor ibu sudah menyebabkan terjadinya kenaikan simpatik. Berarti sudah dianggap over stress. Sudah dianggap overtraining. Walaupun cuma 7 repetisi. Walaupun nggak pakai apa-apa, cuma napas biasa aja. Tapi tubuhnya, karena ibu lagi kanker, bukan tubuhnya orang sehat, 6 repetisi, masuk repetisi ke-7 sudah overtraining. Jadi ketahuan. Maka pada titik itu, dia ngerti. Oh, jadi kalau saya latihan sendiri di rumah, saya lihat skornya. Di setiap repetisi, betul, saya bilang begitu. Jadi walaupun ibu rasanya masih bertenaga bersemangat, tapi sel tubuh itu sudah kelelahan untuk melakukan, let's say, misalnya contoh 5 kali repetisi, katakanlah begitu sudah kelelahan. Jadi repetisi ke-6, ya gue tinggal recovery aja istirahat. Baru dia paham di situ. Maka ketika dipraktekkan, skornya membaik, terukur, terbukti, ya pasti CA-nya akan mengecil. Kenapa? Karena latihannya tidak berkontribusi untuk menaikkan gula. Maka latihan olah napasnya ikut membantu melaparkan sel kanker. Dasar ilmunya di situ. Jadi makanya kalau cuman sekedar nyoba-nyoba segala macam direnteng jadi satu. Wah, kanker nih asal mula dari inflamasi. Wah, ada ritme perbaikan inflamasi, latihan. Nanti, wah ada ritme 88, sambungin. Ada ritme apa lagi sambungin ya, overtraining. Overtraining. Maka dari itu penting untuk memiliki alat ukur HRV dan belajar ilmunya supaya tahu. Nah, ini kita lanjut ya. Apalagi menurunkan tekanan darah. Ketika switch gelombang otaknya ke alfa. Apalagi melenturkan pembuluh darah atau menghindari kekakuan pada pembuluh darah. Apalagi mengurangi dampak dari PTSD, itu post trauma syndrome disorder. Bahkan jauh lebih mantap dibandingkan mindfulness. Iya. Jadi ketika kita punya kemampuan untuk switch ke alfa, alfa murni ya. Karena beberapa teknik meditasi, alfanya itu hanya di bagian tertentu saja. Misalnya di bagian depan, prefrontal cortex. Tapi kalau di teknik OMG itu, kita udah uji pakai EG, alfanya di semua area, kanan, kiri, depan, belakang, tengah. Itu semuanya alfa. Apalagi mengurangi resiko serangan jantung, stroke, dan kematian hingga hampir 50%. Tuh, jadi orang-orang yang tenang, gelombang otaknya selalu ada di alfa. Makanya orang sering latihan lambat, napas lambat itu tenang, dia nggak ngerasa gerusu.
Jadi coba di ritme 20-20 karena Pak Jarod sudah ngajarin di bulan ini kalau nggak salah kan, ada ibu-ibu dan bapak-bapak yang masuk ke audio OMG ritme 20, lalu dia protes. Dia bilang ini ritmenya kelamaan, apa salah nih ritmenya gitu. Ini ritmenya lama sekali ya. Berarti saya bilang ritme 20-20 itu nggak cocok buat ibu atau bapak yang masih pemula. Kenapa? Karena ritme 20-20 menuntut kesabaran. Kalau ibu tarik nafas disuruh tarik nafas panjang 20 detik nggak sabar, berarti ibu nggak cocok dengan ritme 20-20. Caranya bagaimana? Ya belajar aja ritme yang lebih gampang. Misalnya 33, 44 gitu kan. 55. Jadi jangan sekali-kali masuk pada ritme 20-20. Kenapa? Pasti nggak sabaran. Uang cuman suruh duduk, tarik nafasnya tipis-tipis, pelan-pelan panjang. Berarti kan disuruh sabar tuh. Lalu buang nafasnya juga pelan, disuruh sabar tuh. Nggak mau disuruh sabar, berarti ritme ini bukan untuk Anda. Saya tulis di situ jawabannya tuh. Berarti ritme 20-20 bukan untuk ibu atau bukan untuk bapak. Berarti nggak cocok belajar ritme 20, belum siap untuk sabar. Berarti silakan pelajari ritme yang lama-lama, itu yang pendek-pendek lah begitu. Seperti itu. Ya jelas ya. Mengurangi tingkat pendudukan di rumah sakit. Banyak sudah yang terbukti lah ibaratnya orang-orang udah masuk rumah sakit kemudian diajari olah napas yang harusnya diperkirakan dokter 14 hari dia masih menginap di situ, 3 hari 4 hari sudah balik. Bahkan ada yang 2-3 hari sudah pulang. Kenapa? Karena dibantu dengan latihan pernapasan di kamar. Itu penting banget. Nah, ini kita lihat ya, jurnal di mana ritme 55 saja dalam waktu 12 bulan berhasil menurunkan HbA1c 2%. Ya kan? Cuma 55 aja, ritme lambat 55, kita belum cerita 88, 99, 10 dan seterusnya. Berarti 10-10 lebih powerful dong. Iya bisa dengan syarat Anda melakukannya dengan rileks, dengan tenang, dengan sabar, tidak gerasa gerusu, tidak menganggap ritme 10-10 itu lama, tidak menganggap ritme 20-20 itu berat. Nah, kalau masih menganggap begitu ya stres. Kalau stres berarti ya naik gulanya. Iya kan? Orang-orang yang nggak sabar itu berarti stres kan? Iya kan? Kalau misalnya disuruh tarik napas 15, nggak mau, nggak sabar. Ya berarti kan stres kalau dipaksa. Ya nggak usah dipaksa, mendingan nggak usah dilakukan. Saya sering bilang begitu. Di YouTube saya komennya saya keras di situ. Kenapa? Berarti ritmenya nggak cocok buat Anda. Untuk ibu atau bapak yang gerasa gerusu, yang nggak sabaran. Uang disuruh anteng, nggak ngapa-ngapain, tarik napasnya pelan-pelan dikit-dikit, dia nggak mau. Katanya lama, berat, capek ya. Berarti ritmenya nggak cocok. Gitu aja. Berarti ritme 20-20 ini tidak bisa dia praktekkan. Tapi kalau 20-20 bisa dia praktekkan, maka dia akan mengalami peningkatan penurunan HbA1c lebih cepat dibandingkan ritme 55. Kenapa? Karena oksigennya semakin tipis. Semakin sedikit, semakin intermittent hipoksia. Maka penurunan gula darahnya, kondisi ritme lambat yang berhasil dilakukan dengan tenang, menyenangkan, enjoy, relax, santai, kalem, happy, itu akan menciptakan kondisi intermittent hipoksia yang manfaatnya setara dengan Anda minum metformin. Emang begitu, metformin itu cara kerjanya adalah membuat sel menjadi kekurangan oksigen atau intermittent hipoksia secara selular. Napas lambat juga bisa. Gitu. Jadi manfaat di situ. Kalau berhasil dilakukan dengan santai, relax, enjoy, seneng, gembira, sukacita. Bukan dengan gerasa-gerusu, dengan tidak sabaran, dengan aduh lama sekali nih 20-20 nih. Nggak kelar-kelar nih Pak Jarod ngerjain saya aja nih. Mas Gunggung ngerjain saya aja nih. Wah, itu berarti ritme itu nggak cocok buat Bapak Ibu. Silakan pakai ritme yang gampang saja. Kenapa? Karena ritme itu akan berkontribusi terhadap kenaikan gula. Jadi percuma dilakukan, nggak usah. Mendingan cari yang gampang-gampang. Gitu kan? Oke, apalagi? Setiap penurunan 1% pada gula darah, mengurangi resiko diabetes, mengurangi resiko serangan jantung, mengurangi komplikasi pada mikrovaskular, itu berarti pembuluh darah, mengurangi resiko amputasi, mengurangi inflamasi, kemudian mengurangi dampak dari kemo, mengurangi berkontribusi terhadap melebarkan sel kanker, dan sebagainya. Maka harus dipastikan dulu. Itulah kenapa saya bikin latihan bersama kemarin di Jakarta, di Bandung. Nanti besok di Bandung nih. Ini secara posisi saya lagi di Bandung. Di tujuan latihan bersama itu apa? Ayo kumpul. Datang. Datang di workshopnya OMG nih. Yang cuma sehari. Di situ nanti kita buktikan. Teknik napas yang betul-betul selalu 99,99% bisa nurunin gula. Jadi kalau teknik napasnya bisa nurunin gula, maka dia berkontribusi terhadap penurunan gula darah
berkontribusi terhadap melaporkan sel kanker. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya nggak mau ikut, nggak mau belajar, misalnya nggak mau datang ke acara latihan bersama, katakanlah begitu kan, ya sekarang mau taunya dari mana? Bener salahnya kan dari mana? Ya kan nggak ngerti. Disuruh beli alat ukur HRV, katanya mahal. Tapi kalau ikut latihan bersama yang jauh lebih murah, yang alat HRV-nya saya bawa langsung dari kantor, gitu kan, juga nggak mau datang. Jadi nggak bisa diukur juga kan, jadi repot kan. Pengennya latihan asal latihan, terus pengen dapat manfaat yang sama seperti orang yang sembuh, ya nggak bisa, nggak mungkin. Harus mau dikoreksi, harus mau datang, harus mau berguru, harus mau datang dikoreksi, latihan bersama, diuji, maju satu-satu, ditanya, jawab dan sebagainya harus begitu. Itu baru benar. Nah, jadi besok nih tanggal 12 di Bandung. Nanti tanggal 26 Januari di Surabaya. Tanggal 2 Februari di Semarang tuh saya keliling tuh. Jadi kalau ada rezeki ada kesempatan, datang. Besok di Hotel Ibis di Bandung masih bisa nih. Tinggal dua apa tiga slot lagi lah. Kemudian yang di Semarang, Surabaya itu masih bisa. Datang kalau wilayahnya ada di sana untuk dikoreksi, untuk dibenarkan. Jangan sampai sekedar ikut-ikutan latihan, ah Pak Jarod mah ngasihnya gratis mah enak lah. Tapi kan nggak ada koreksinya, ya kan? Nggak ada detail satu-satu. Oh coba tarik nafas kayak gini, bener nggak? Coba saya ukur pakai HRV. Coba saya ukur pakai alat ukur gelombang otak. Coba saya ukur pakai alat ukur lain. Bener nggak? Detiknya bener nggak? Jadi kemarin tuh ada peserta datang ke kantor minggu lalu. Karena suami istri ini udah latih, suaminya lah yang paling utama, habis bypass jantung. Habis bypass jantung. Lalu berobat ke salah satu dokter, kemudian disarankan sama dokter itu untuk ngambil pernapasan di Mas Gunggung. Ya, jadi kenal lah ceritanya. Saya juga nggak tahu tadinya. Akhirnya setelah latihan, penasaran, saya pengen nguji benar atau tidak. Ya udah datang ke kantor aja. Kenapa? Karena Bapak Ibu nggak punya alatnya. Alatnya ada di kantor OMG. Datang, diuji satu persatu. Saya jelaskan teorinya, frekuensi segala macam, apa dampak dari latihan napas, ketepatan detik dampaknya apa, kalau detik nggak tepat dampaknya apa, dan sebagainya. Diuji, hasilnya benar, begitu hasilnya benar, ya responnya langsung terjadi seketika pada saat itu juga. Ya sama kayak kita muter radio. Kalau misalnya kita puter misalnya 101,7 FM adalah El Sinta misalnya contoh ya. 101,7 FM adalah El Sinta. Diputernya benar, tepat. Kira-kira suara radionya bening apa enggak? Bening kan? Tapi kalau misalnya kita muternya nggak tepat, kresek-kresek apa enggak? Kresek-kresek. Berarti frekuensinya belum tepat. Benar nggak? Iya, coba kalau frekuensinya 101,7 FM, ibu setelnya di 101 saja. Koma tujuhnya nggak ada. Jadi hanya 101. Pasti bersek-bersek suaranya. Apalagi 106. Apalagi 105. Pasti makin bersek-bersek. Iya kan? Kalau bersek-bersek, coba dengerin terus. Dengerin radio yang suaranya bersek-bersek. Ibu makin stres sama makin tenang. Coba, jujur aja, jawab. Kalau misalnya denger radio yang suaranya bersek-bersek, makin tenang atau makin stres? Pasti makin stres kan? Matiin tuh radio. Kenapa? Berisik. Wah, radio nggak denger suaranya bersek-bersek mulu, suara semut mulu. Wah, pasti stres. Tapi kalau suaranya bening, nah berarti kan menciptakan relaksasi, walaupun kita mungkin tidak cocok dengan siarannya. Oke, kemudian apa lagi? Ketika ditambahkan dengan perasaan-perasaan positif, jadi bagus hasilnya. Nah, kalau kresek-kresek sudah dari frekuensi udah kresek-kresek begitu, bunyinya kresek-kresek nggak enak di kuping. Lah terus ibu pengen nambahin, saya adalah orang yang penuh sukacita. Kan kira-kira begitu tuh. Ditambahkan misalnya cinta kasih, ditambahkan memaafkan. Lah frekuensinya udah kresek-kresek. Frekuensi udah kresek-kresek, mau nambahin apa di sesuatu yang kresek-kresek? Misalnya gampangnya 101,5 FM tadi ya, El Sinta. Terus ibu telepon atau bapak telepon dari mobil, telepon, tapi suara teleponnya kresek-kresek. Terus tiba-tiba kita bilang, Mbak, dengan suara kresek-kresek banget tuh, kresek-kresek banget. Terus kita ngomong dengan sukacita, saya adalah tubuh saya penuh cinta. Oh, ya kan kira-kira begitu tuh. Yang tadi dengar, kata saya, ini ngomong apa sih? Frekuensinya belum nyampe, frekuensinya kresek-kresek nggak bener. Ini cinta, 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 apa cinta, cinta, cinta. Beresin dulu frekuensinya, rapihkan dulu. Ketika sudah rapi, maka cuman kita rasakan sedikit atau ngomong sedikit aja, nyampe. Iya kan, seperti itu. Kita kalau nelpon kersek aja, mau kita ngomong 1.000 kata cinta aja di sana nggak kedengeran. Saya ngomong apa? Mas ngomong apa? Mbak ngomong apa? Salurannya kersek-kersek. Itu sebenarnya logikanya seperti itu sama aja. Dan ini gambar ini bukan bikinan saya, ini memang dari penelitian dari Institute of HeartMath. Kita punya alatnya. Nah, untuk melakukan ini, lakukan secara kebiasaan. Harus neuroplasticity.
Neuroplasticity ini kelihatan sini ya. Jadi melakukan kebiasaan setiap hari selama terus-menerus, ya, paling tidak umumnya 21 hari. Tapi kalau jurnal yang lebih proven itu di 66 hari. Jadi Bapak Ibu harus melakukan aktivitas yang sama every single day. Paling tidak, kalau mau bagus ya, 21 itu paling minimum baseline-nya. Baseline-nya itu sampai di 66 hari. Itu baru hasilnya akan optimal. Optimal bagaimana? Kita lihat di sini. Jika terjadi perbaikan 1% setiap hari saja, maka dalam setahun itu ada 37% perbaikan. Jika ada 1% ibu memburuk setiap hari, mungkin niatnya males, sekedarnya, asal melakukan dan sebagainya, 1% aja, maka dalam setahun itu hanya 0,03. Kalau disuruh milih 1% membaik atau 1% memburuk, ya pasti secara alamiah saya akan memilih 1% membaik. Gitu. Jadi latihan setiap hari harus dengan minimal 1% membaik setiap hari. Nah, sekarang kita lihat konsep tabungan napas. Karena kita bicara napas lambat ya. Ini nggak ada di tempat lain, cuman ada di OMG. Kita lihat sini. Berapa banyak napas yang sudah dihemat? Kenapa ada konsep tabungan napas dan konsep penghematan napas? Jadi misalnya begini, Bapak Ibu saya kan pernah beli kendaraan, beli motor atau beli mobil. Begitu beli mobil, kita keluar dari dealer mobilnya, dikasih tahu nih, Bapak nanti 5.000 kilometer atau 1 bulan mana yang nyampe lebih dulu. Bener nggak? Coba, pasti sama kan? Beli motor, beli mobil pasti begitu. Bapak nanti 5.000 kilometer ya, atau 1 bulan, mana yang nyampe lebih dulu. Jadi artinya, kalau kita pakainya intensif setiap hari dan nyampe 5.000 kilometer sebelum 1 bulan, mobil itu wajib masuk bengkel, lakukan servis pertama. Ya kan? Nanti setelah itu baru muncul lagi. 20.000 kilometer atau 6 bulan, atau mana yang tercapai lebih dulu. Ya kan? Nah, kita kan juga bicara sama di sini. Jadi Tuhan sudah kasih jatah manusia bernapas itu sekian ratus juta, mungkin ya, katakanlah begitu ilustrasinya. Sekian juta napas sepanjang hidup. Atau mana yang nyampe lebih dulu. Begitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nggak mau hemat-hemat tuh napasnya tuh, ya sama aja kayak mobil tadi. Dipakainya ugal-ugalan. Ada apa namanya lubang, tabrakin aja, ada debu kotor lumpur apa nggak mau dibersihkan gitu kan, nggak mau diparkir yang benar, nggak mau dipanasin dulu mobilnya biar mesinnya bagus, nggak mau dirawat dan sebagainya, ya pasti kilometernya kepake lebih cepat, masuk bengkel lebih dulu kan gitu. Apalagi nggak mau dirawat. Kalau mobil nggak mau dirawat ya serahkan saja pada ahlinya. Kalau tubuh nggak mau dirawat ya serahkan saja pada rumah sakit, biar dokternya yang ngurus, susternya yang ngurus. Kenapa? Karena mereka ahlinya. Tapi kalau kita bisa melakukan penghematan, maka kita lihat. Misalnya contoh saja 21 hari. Bapak Ibu latihan seperti programnya Pak Jarot. 55, 10, 10, 15, 15, 20, 20, katakanlah begitu. 21 hari misalnya, sebulan. Kita lihat hari ke-1, ritme 55, 15 menit. Contoh ya, contoh ilustrasi aja. Berarti laju pernapasannya 6 kali per menit. Maka 15 dikali 6. Berarti dalam 15 menit, Bapak Ibu sudah menggunakan jatah napasnya 90 kali. Dalam 15 menit. Sekarang kita bandingkan dengan kalau ritme 10-10. Setelah 15, lanjut ritme 10-10 ya. Ya, gitu kan. Ritme 10-10, 15 menit lagi. Berarti katakanlah laju pernapasannya 3 kali. Maka napasnya 45 kali dalam waktu 15 menit. Sambung lagi dengan ritme 15-15. Selama 15 menit. Maka dalam 15 menit, napasnya hanya 30 kali. Maka totalnya 165 kali selama 45 menit. Jadi selama 45 menit, kita latihan 55 15 menit, 10 10 15 menit, 15 15 15 menit. Total napas yang kita habiskan adalah 165 kali. Kita bandingkan dengan orang bernapas normal. Orang bernapas normal 45 menit dikali 15 kali napas dia per menit secara alamiah normal ya, adalah 675 kali dalam 45 menit. Berarti Anda sudah menghemat 510 napas selama 45 menit jika dibandingkan dengan orang biasa yang tidak latihan napas lambat. Ini hari ke-1. Anda hemat 510 napas dalam waktu 45 menit. Jelas ya? Hari ke-1.
ya kan? Hari kedua, ketiga, keempat, kelima anggaplah sama. Ya, berarti sama melakukan 55, 10, 10, 15, 15 sama 15 menit masing-masing. Berarti kita bisa hitung penghematannya 510 dikali 5 hari karena dari hari 1 sampai hari kelima kan. Berarti dalam 5 hari Anda sudah berhemat 2.550 napas tuh. Jadi kalau orang lain mah boros, kita ada irit-irit 2.550 napas selama 5 hari. Lumayan, ya kan? Hari ke-6, wah, ditambah nih. Tambahin 20-20. Yang tadi saya cerita, ada ibu-ibu kesel tuh dengan 20-20 tuh. Anggaplah ditambah lagi ritme 20-20 sama Pak Jarod nih. Ayo, Mas, kita latihan lagi. 5-5, 10-10, 5-15, tambahin 20-20. Berarti dalam waktu 1 jam latihan, totalnya adalah 187,5 kali. Anggaplah 187 kali lah. Dibandingkan dengan orang normal, 60 menit kali 15 berarti 900 kali. Maka penghematan di hari ke-6, hanya hari ke-6 saja, 712 napas. Hanya hari ke-6. Kalau dilakukan dengan konsisten dan benar. Penghematannya 712 napas. Ini benar, memang ada ilmu hitungannya ada. Ilmu spirometri akan mengamini ini. Oke, kemudian kita hari ke-7 sampai hari ke-21 melakukan hal yang sama. Jadi 55, 10, 10, 15, 15, 20, 20 dari hari ke-6 sampai hari ke-20, 21. Berarti artinya penghematannya 712 kali 16, 11.400 napas. 16 hari. Jadi 16 hari Anda berhemat 11.400 napas. Luar biasa kan? Tambahkan dengan yang hari ke-1 dengan hari kelima tadi. Berarti 2.550 ditambah 11.400 itu 13.950 napas. Jadi 21 hari dalam sebulan Anda sudah berhemat 13.950 napas. Anggaplah 14.000 lah. Jadi selama 21 hari Anda sudah berhemat napas 14.000 napas. Anggaplah kira-kira segitu. Lumayan kan? Sangat. Apa artinya sih 14.000 napas? Kelihatannya kayak kecil, Mas. Kan orang bernapas kan ratusan ribu dalam sehari. Kelihatannya kecil. Coba kita konversi. Ya kan? 13.950 napas itu setara dengan 232,5 menit. Setara dengan 3,8 jam. Jadi selama 21 hari, Anda sudah berhemat umur 3,8 jam. Apa yang bisa kita lakukan dengan 3,8 jam? Banyak, Pak. Jadi seandainya, ini seandainya ilustrasi saja, yang hadir pada malam hari ini 245 orang, Tuhan bilang begini, kalian semua mati semua. Wah, saya cabut nyawanya semua, kira-kira begitu tuh. Tapi ada satu orang yang saya kasih kesempatan, kamu saya perpanjang 3,8 jam. Kamu mau lakuin apa? Wah, kira-kira gitu tuh. Kamu saya perpanjang napasnya, saya perpanjang usianya 3,8 jam. Kamu mau melakukan apa dalam waktu 3,8 jam? Apa jawabannya? Pasti melakukan kebaikan, Pak. Pasti sedekah tuh, pasti minta maaf sama yang punya salah tuh, ya kan? Pas pokoknya melakukan kebaikan-kebaikan semua lah, 3,8 jam tuh lumayan panjang tuh. Iya kan? Anda bisa keliling kemana-mana misalnya dengan istighfar gitu kan, dengan mohon ampun, bisa datengin orang, bisa apa kira-kira begitu dengan 3,8 jam aja. Ya kan? Atau ketika misalnya eh, ada orang yang dikasih tahu, kamu akan mati jam 12. Tapi saya perpanjang. Enggak jam 12. Saya perpanjang 3,8 jam. Jadi apa yang kamu lakukan dengan 3,8 jam masa hidup yang lebih lama? Apa kira-kira yang dilakukan? Ya pasti dia akan melakukan kebaikan-kebaikan. Ya kan? Benar nggak? Mungkin dia akan minta maaf sama orang tuanya. Mungkin dia akan minta maaf sama tetangga-tetangganya, sama saudaranya, sama siapa aja. Mungkin dia akan sedekah, dia akan tanam pohon. Dia akan melakukan banyak kebaikan. Ya kira-kira begitu. Jadi inilah yang menjadi dasar filosofis di napas ritme di OMG ini. Kenapa ada konsep napas lambat? Agar menghemat napas. Dan pada titik itu, ya pilihan ada di kita. Nah, kira-kira begitu tuh. Jelas ya? Ya kira-kira itu gambarannya. Ajaran untuk napas lambat. Oke, ya terima kasih Mas Gunggung buat penjelasannya. Ada banyak pertanyaan.
Suara Pak Jarod hilang nih. Kalau mau Suara Pak bertanya ke Jarod. saya Oh itu ya. kan setiap pagi kita ada Zoom ya jam 5.30. Dan maka sering saya bilang sabar ya, sabar, jangan buru-buru mau ganti metode. 1 bulan Desember kemarin cuma 55 sama 10 10 15 15. So 1 bulan udah nggak gonta-ganti tiap pagi ya itu aja terus. Ada juga akhirnya orang yang ya pagi-pagi ikut metodenya sama lagi ya sama lagi Iya. sebulan. Desember. Nah, Januari ini ya bakal sama setiap hari, 1 bulan ya Pak Bia. Nah, malam ini kan jadi tetap jelas ya. Nah, sebenarnya itu makanya kalau ikut WA group ya, itu kalau di pos modul itu harus disimak ya. Kalau nggak disimak, bahkan misalnya cuma Wim 1 aja dah yang cuma tarik buang aja. Nggak nyimak modulnya, begitu kesemutan bingung gitu ya. Nah, Wim Hof 2 begitu geliangan bingung trauma nggak mau lagi padahal ya namanya hipoksia pasti begitu ya. Nah makanya si ini nggak semua modul ada. Itulah kenapa kalau saya ngepost ya, ini linknya Mood Booster punya OMG, pasti di bawahnya itu ada catatan ya. Bagi yang mau belajar lebih lanjut, hubungi kan gitu ya. Jadi saya tuh selalu merekomendasi dan juga menyebutkan asalnya pelajaran ini tuh dari mana. Ya kalau saya belajar di John Kabat-Zinn ya saya sebutkan gitu ya. Jadi karena ada tuh murid Mas Gunggung yang ngaku-ngaku menemukan. Ya, itu masa lalu lah. Masa lalu. Oke, sekarang ini ada pertanyaan-pertanyaan yang saya mau bacakan ya, Mas Gunggung ya. Nih. Oke, Hmm. bentar, nih saya baca dulu ya. Mungkin saya pilih-pilih beberapa pertanyaan ya. Jantung bocor, jantung bocor, ini ginjal bocor ya. Ini kok jantung bocor ya, mungkin klep jantung ya. Apakah pelatihan 15-15, 20-30 ini bisa membantu masalah jantung bocor? Kalau bisa, misalnya bukan yang 15-15, 20-20-30, ritme yang mana? Karena melihat kayaknya di YouTube ada yang namanya kelistrikan jantung. Wah, gitu, ya. Masalah jantung nih, Mas. Wah, langsung nih. Oke. Ya, Ya, jadi langsung. kalau itu memang sifatnya sudah fisikal ya, jadi artinya ya namanya bocor atau bolong katakanlah begitu, ya ritme-ritme napas ya belum bisa untuk melakukan perbaikan sampai nanti jadi tertutup gitu kan. Karena itu udah di luar wilayah. Tapi nggak lantas kemudian keajaiban itu tidak dapat terjadi, mungkin saja. Kenapa? Karena tubuh kita kan produk adaptasi. Apa yang sekiranya bisa dilakukan sampai bisa menghasilkan regenerasi sel, ya mungkin saja bisa. Kenapa? Karena di jantung, saya ambil contoh bukan jantung bocor kasusnya, tapi pembuluh darah. Jadi teknik bypass itu sebenarnya sama dengan pembuluh darah kolateral. Jadi pembuluh darah kolateral itu pembuluh darah kecil-kecil gitu. Jalan tikus lah istilahnya. Jadi ini jantung pembuluh darah besar. Kolateral itu dia dari sini ada keluar pembuluh darah kecil, nanti nyambung, 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 nyambung. Sehingga kalaupun terblocking, tidak masalah, darah jadi belok. Itu namanya pembuluh darah kolateral dan itu bisa dilakukan dengan teknik pernapasan. Tekniknya menghasilkan pembentukan pembuluh darah baru atau angiogenesis. Tapi kalau yang jantung bocor, kebetulan sepanjang saya melatih, belum pernah ketemu pasien yang jantung bocor. Tapi kelainan pada klep jantung pernah. Kelainan pada klep jantung pernah. Dan itu membaik. Tapi kalau jantungnya pengertian bocor, harus definisikan dulu seperti apa. Kalau jantung yang pernah tuh aritmia, koroner, kemudian kelainan klep jantung, terus pembesaran kardiomegali ya, kemudian atrial fibrillation, AFib, kemudian irregular beat, takikardia itu berarti eh, detak jantung terlalu tinggi, kemudian bradikardia, detak jantung terlalu rendah, itu sekitar 9 sampai 10 macam lah. Makanya kita ada kelas perbaikan jantung tuh hanya menghandle sebatas yang kita pernah alami saja. Tapi jantung bocor sejauh ini belum pernah ada pasiennya. Jadi mungkin bisa dicoba, tapi tidak langsung naik ke sampai 30-30 gitu kan. Kalau untuk jantung selalu mulailah dari yang paling gampang dulu, misalnya 33. Aman nih 33, bisa dilakukan dengan senang, gembira, sukacita, nyaman, tidak ada beban. Oke, bagus. Naikkan ke 55, bisa nggak? Begitu 55 bisa, apakah bisa dilakukan 55 dengan senang, gembira, sukacita, happy? Nggak ada stres, nggak ada tahan napas? Bisa. Oke, lanjut ke 77 atau 88, lompat. Apakah 88 bisa dilakukan dengan tanpa menahan napas? Jadi alamiah tanpa ada tahan napas, ditarik napasnya benar 8 detik, buang napas 8 detik. Lalu kita masih happy,
masih perasaannya senang, gembira, sukacita, masih tidak ada beban dan sebagainya. Kalau iya, berarti 8-8-nya bisa dilewati. Silakan lanjut ke 10-10. Lanjut lagi ke 12-12. Tapi pada satu titik di mana saat kita melakukan kemudian kita terengah-engah, kita ngos-ngosan, ada tahan napasnya, berhenti di tengah jalan baik tarik maupun buang, maka ritme itu masih dianggap berat. Jadi jangan dipaksakan untuk melompat dulu. Jadi tetap di stay di situ dulu aja sampai ritme itu stabil. Nah, jadi ketika tadi Pak Jarod cerita bulan sebelumnya itu hanya 55-10-10, ya enggak apa-apa itu dulu aja. Jangan bosen gitu. Kalau misalnya bosen, oh gini lagi. Memang latihan tuh membosankan, latihan napas tuh. Apalagi napas lambat, cuma duduk, diem kan gitu kan. Karena napas lambat itu yang berperang di dalam dirinya sendiri. Lain kalau napas cepat, enak cepat, kelar. Satu repetisi udah enak, seger, wah, bisa turun ini segala macam. Kalau napas lambat, sabar dulu, aduh, panjangin dulu. Wah, kalau misalnya kita nggak sabaran, stres, berarti napas lambat itu justru menaikkan stres, berarti naikin gula. Jadi harus seleks mungkin. Jadi mungkin Bapak yang 08 13 29 11 11 11 950 itu mulai dari yang gampang dulu, Pak. Nanti siapa tahu dengan semakin dilambatkan semakin semakin lama, maka jantungnya mulai membaik minimal walaupun masih bocor tapi gejala-gejalanya hilang. Jadi tetap bertenaga. Bisa aja seperti itu. Oke, saya tambahkan sedikit ya. Saya tambahkan sedikit. Saya punya file ya. Saya punya file ya. Saya pernah cerita juga di Zoom yang lain. Saya punya file ini 2024 ya. Sebentar. Ya, tunggu-tunggu. Ini yang sebelumnya. Ini yang ini dia ya. Sorry sebentar. Saya buka yang lain dulu ya. Saya carikan filenya yang benar. Tapi ada yang salah. Tapi gini, saya tahun 2023 itu punya hasil. Ini saya buka dulu ya. Saya punya hasil tes QRMA, ini udah ketemu. Oke, ya. Itu saya ada masalah yang namanya klep bilik kiri jantung. Itu yang disebut dengan klep jantung, ya. Oke, saya tunjukkan ya. Ini Juli 2023. Nah, ya, Juli 23. Saya punya banyak masalah. Ada plak kolesterol, ada hambatan pembuluh darah, ada tidak lentur pembuluh darah juga nih kuning, tidak lentur ya, otot jantung kurang darah. Nah, ini dia. Yang orang sering disebut dengan bocor jantung gitu ya. Itu masalah klep jantung. Kalau di sini istilahnya adalah injeksi bilik kiri jantung. Itu klep jantung. Nah, ini ada yang berikan istilah tuh bocor bocor jantung bocor gitu ya. Ini klep jantung, bilik kiri, bilik kanan jantung itu klep jantung. Nah, ini saya kuning. Nah, tentu tidak hanya bisa dengan olah nafas. Olah nafas itu bukan obat ajaib ya, bahkan bukan obat. Tapi perannya sendiri-sendiri. Tentu kalau ada masalah jantung ya saya juga harus mengurangi gorengan, ya tidak makan lemak binatang kaki 4, saya minum omega 3. Nah, olive oil, VCO, ya, bekatul. Saya tambah dengan olah nafas. Nah, ini sebenarnya cerita perkenalan saya lebih lanjut dengan OMG nafas lambat, ya. Jadi saya kan tadinya hanya Wim Hof, ya, belajar di John Kabat-Zinn. Itu olah rasa kayak senci, tarik pelan-pelan, buang pelan-pelan, udah gitu aja, gitu ya. Nah, terus yang dalam satu paket itu 55 10 10 ya, nggak, mulai dari 33 ya, 33 55 10 10 15 hanya sampai di situ aja. Itu ada kali 3 bulan saya. 3 bulan ya, tentu saya kan ada diabetes, sore saya 55 ya, pagi emang saya bangun tidur itu udah terbiasa Wim Hof 2 ya. Jadi begitu sore di mobil 55, ada waktu di jalan 55, tapi kalau ada waktu yang lebih tenang itu yang 33 55 10 10 15 15, 3 bulan kira-kira ya. Nah, saya tekunin. Nah, itulah kenapa sebenarnya waktu itu tuh mulai banyak ngundang Mas Gunggung seminar itu. Hasilnya ya itu saya awal yang terukur adalah ya, ini yang udah terlalu jauh, yang belum terlalu jauh lagi, yang ini dia ya. Nah, ini klep, ini klep hijau nih. Hijau
itu yang membuat saya tuh, wah ini keren banget nih olah nafas ritme nih. Ya, tapi kalau Bapak Ibu nanti simak yang keseluruhan tentang jantung itu ya, ada yang dengan olah nafas, ada yang butuh plus olahraga tentunya ya. Ada yang butuh tambah suplemen, nggak bisa juga ya, hanya olah nafas tok nggak bisa. Jadi ketika aspeknya kayak misalnya kayak kolesterol gitu ya, asam urat ya, kita ya harus berhenti makan. Tadi kan saya ada pertanyaan tuh, gimana olah nafas untuk asam urat, kolesterol, triglycerid. Triglycerid Anda harus kurangi tepung-tepungan. Kolesterol ya Anda nggak boleh makan goreng-gorengan gitu ya, gitu karena pengaruh pengaruh makanan pada aspek-aspek itu tuh tinggi sekali. Jadi ketika dikurangin makannya aja gitu ya, ya itu akan sangat kuat. Sama juga gula ya, gula 55 setahun tadi Mas Gunggung ya bilang setahun 55, dan satu metode aja setahun gitu ya turun 2%. Tapi ya kalau diiringi dengan diet low karbo, tentu Pak. misalnya apa tetap kombinasi. Oke. Nah, ini yang pertanyaan saya bacakan lagi ya. Ini kayaknya salah nangkep orangnya, tapi saya baca aja. Nafas lambat meningkatkan saraf simpatik. Bagaimana jika orang itu simpatiknya sudah dominan? Ya, Ya, jadi memang kalau untuk dari struktur saraf otonom itu kan ada simpatik, parasimpatik. Secara alamiah simpatik itu frekuensinya adalah frekuensi yang menaikkan stres. Alamiahnya begitu. Parasimpatik untuk kesembuhan, rest, digest, recovery. Nah, kemudian pengertiannya jika orang itu simpatik sudah dominan, berarti ya latihannya adalah turunkan dulu simpatiknya. Ya sama aja kayak kalau misalnya kita kurang tidur, berarti kan simpatik naik pagi-paginya. Ya jangan olahraga dulu. Iya, jangan puasa dulu. Makanya kayak Mas Tio dari Ketofastosis juga, dia nggak pernah menyarankan misalnya pagi-pagi kita, malam kita kurang tidur, pagi-pagi lalu langsung prolong fasting atau puasa panjang. Puasa panjang itu naikin simpatiknya tinggi sekali. Lah dia kurang tidur, nggak bertenaga, kok langsung dipacu? Ya nggak boleh. Maka dia harus latihan ritme-ritme yang menurunkan namanya simpatik overdrive atau menurunkan kadar parasimpatiknya. Ada nggak napas lambat yang bisa menurunkan simpatik walaupun dia ada di simpatik? Bisa. Maka saya pernah bikin videonya. Di dalam ilmu spirometri ada namanya mekanika ventilasi. Mekanika ventilasi itu adalah rasio inhalasi ekhalasi. Gampangnya begitu. Jadi ada rasio 1:1, berarti detik tarik napas sama dengan detik buang napas. Ada rasio 1:2, berarti detik buang napas dua kalinya detik tarik napas. Ada rasio inverse atau 2:1, berarti detik tarik nafasnya dua kalinya detik buang napas. Contohnya gimana rasio 1:1? 55, itu mekanika ventilasi rasio 1:1. Tarik napas 5 detik, buang napas 5 detik, detiknya sama. 88, 10, 10, 15, 15, itu semua mekanika ventilasi rasio 1:1. Nah, rasio 1:2 itu berarti buang napasnya dua kali lebih panjang. Berarti contoh ritmenya adalah 12, 24, 36, 48, 5, 10, 6, 12, 7, 14, 8, 16, 9, 18, 10, 20. Itu contohnya. Yang penting buang napasnya dua kali lebih panjang. Jadi, ketika seorang itu melakukan latihan yang buang napasnya dua kali lebih panjang, walaupun frekuensinya adalah frekuensi saraf simpatik, tapi net dampak yang ditimbulkan pada keseluruhan adalah parasimpatik. Itu istimewanya pernapasan manusia tuh. Kalau kita nggak belajar mekanika ventilasi pada rasio inhalasi ekhalasi, kita nggak ngerti yang seperti itu. Jadi setiap kali prolong expiration atau napas yang dua kali lebih panjang dibandingkan tarik napasnya, itu walaupun secara frekuensi dia berada pada simpatik, maka dia dapat menggeser net untuk menghasilkan parasimpatik. Sama kayak orang olahraga. Olahraga itu kan apa sih tujuannya? Menaikkan simpatik, bikin stres. Pak Jarod lagi anteng, tiba-tiba push up, tiba-tiba lari, wah kan, tiba-tiba sepedaan, berenang, kan naik tuh simpatik, capek semua ototnya segala macam kan. Tapi kenapa olahraga dibilang sehat? Puasa, biasanya makan enak, disuruh nggak makan, ya kan, atau dikurangi porsinya, kalorinya. Kenapa dibilang puasa menyehatkan? Karena nanti kita mendapatkan net. Net itu berarti hasil akhir bersihnya dari olahraga itu adalah kenaikan parasimpatik. Hasil akhir bersihnya dari puasa adalah kenaikan parasimpatik. Itu dasar ilmunya di situ. Tapi ini adanya di ujung, bukan di depan.
Beda kalau kita pakai ritme-ritme yang langsung menaikkan parasimpatik, napas-napas cepat. Misalnya ritme 33, ritme 22, ritme 11, teknik-teknik seperti Wim Hof, yang semua napas cepat ya, Bastrika, Kapalbhati, itu dia langsung direct parasimpatik. Tapi kalau semua ritme lambat, indirect parasimpatik. Jadi nggak lantas orang yang kemudian latihan udah paham, oh kalau gitu saya latihan napas cepat aja terus, Wim Hof aja terus, ya nggak seperti itu juga. Tetap orang harus ada olahraganya, tetap harus ada dikasih stresnya. Makanya judulnya intermittent stress atau stres yang pendek, terkontrol, ya kan? Bukan prolong stress. Puasa disebutnya intermittent fasting. Olahraga disebutnya intermittent stress, ya kan? Tetap harus ada begitunya. Tapi kalau kasusnya seperti itu, maka orang itu harus latihan ritme napas yang buang napasnya lebih panjang dibandingkan tarik napasnya. Ini kalau di audio saya bisa di searching pakai istilah ritme vagus. Ritme vagus itu ritme napas yang buang napasnya dipanjangin. Kalau males pakai hitung-hitungan, males pakai audio, pokoknya tarik napasnya pendek, buang napasnya panjangin. Tarik napasnya pendek, buang napasnya panjangin. Itu kalau males pakai audio. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kalau di PHS saya nyebutnya itu whiskey breathing ya. 24, 48, 36 itu parasimpatetik ya. Jadi tidak semua nafas lambat simpatik ya, yang buangnya lebih panjang. Kalau istilah di saya kan whiskey breathing ya. Kalau yang tarik buang sama namanya water breathing ya. Itu istilah di kita ya. Silakan nanti disimak ya. Ya, yang oke, yang ngos-ngosan tadi sudah dijawab. Kalau 20-20 masih ngos-ngosan, maka latihan bertahap. Ya, latihan bertahap. Oke, olah nafas yang cocok untuk penderita CA, jadi olah nafas yang apa ya? Ini Bu Nah, Saika. itu tadi sudah dijelaskan ya. Ini Bahas semua tadi teknik ya, udah napas yang dibahas. menurunkan gula. Semua teknik napas yang hasil Iya, akhirnya terbukti menurunkan gula atau menaikkan parasimpatik. Seperti itu. Maka cara mengujinya bagaimana? Harus menggunakan alat ukur HRV. Itu gampangnya kalau pengen uji simpatik parasimpatiknya. Kalau pengen uji penurunan penaikan gula, harus diuji dengan alat ukur gula. Jadi setelah latihan pernapasan, cus, lihat gulanya naik apa turun. Gitu aja. Itu cara gampangnya. ya, yang butuh alat HRV kalau mau dipandu cara installnya segala ini OMG ya, ada alat HRV ya. Kalau olah gula ya bisa beli sendiri di mana-mana ada ya. Jadi yang paling gampang ya kalau mau pelajaran detail penyakit demi penyakit ya OMG itu ada kelas. Ada kelas diabetes, ada kelas darah tinggi, ada kelas kanker. Nah, Anda ikut ya. Minimal, ini yang bertanya, berarti olah nafas itu harus ada yang bimbing ya? Iya, minimal kalau misalnya ikut yang katakanlah ini kelas dasar gitu ya. Kalau kuliah ya Mas Gunggung. Nah, kelas dasar itu kan saya bimbing setiap hari. Setiap hari udah 4 tahun jam 5.30 Senin sampai Jumat ya, tapi Sabtu Minggu libur. Itu kan kita praktek bersama. Ya, jadi kalau misalnya yang benar-benar, tapi Mas Gunggung juga ada yang kelas donasi ya, ada nanti kan diumumkan. Nanti habis Zoom gini biasanya saya akan post ulang, akan minta data di Mas Gunggung untuk kelas baru ya tahun 2025 ya, Januari Februari ada kelas apa aja, nanti saya akan post di semua grup. Ya, di luar itu bagi teman-teman yang misalnya kan ada juga yang udah bertahun-tahun ya rajin ikut yang pagi hari dengan saya, ya terima WA, Pak, teori saya udah kempes, Pak, kanker saya membaik, saya lepas kacamata. Wah, ya banyak juga kesaksian. Tapi ya memang ikut terus ya, bulan demi bulan. Ada juga malah yang sudah live group, kita undang lagi, saya udah pernah ikut. Lah, sekarang pelajarannya beda lagi tahun ini. Loh, ini saya udah 4 tahun aja, terakhir itu saya baru sampai di 2020. Saya mau masuk 30-30 itu baru tahun ini loh. Saya udah 4 tahun olah nafas, tapi ya saya nyaman sampai di 15-15 dan 20-20, itu aja lihat tuh klep jantung saya bagus gitu ya. Tapi saya merasa saya mulai berpikir ya nafas lambat 30-30 ketika mulai banyak
Dan saya ulangin lagi ya 2020 walaupun beberapa tahun lalu udah sampai 2020 sekarang mau masuk 30 itu saya ngulangin lagi. Desember kemarin 15-15, Januari ini 2020, Februari nanti 255, Maret nanti ya saya sering bilang ya, hidup saya masih lama kak, nggak usah buru-buru dah. Iya, nggak Setiap usah hari buru-buru lah. selama sebulan sampai tubuh bisa merasakan enak, nyaman, belum kuat mundur gigi atau kalau misalnya mau agak dipaksain sedikit, tapi nafas segi empat, jadi waktu pas nggak kuat ditahan. Tapi itu tiap hari hal yang sama, makanya sebulan kita akan lakukan ya. Nah itu pendampingan ya. Nah bagi yang susah bangun pagi, ya risiko emang ya Anda harus tidur lebih awal ya. Saya di jam 10 nanti udah tidur nih. Jam 10 saya udah selalu tidur karena oh kalau Mas Tio itu jam 8 dia tidur. Udah susah Iya, jam dihubungin. 8. Bangun, kalau nggak bangun pagi kan sebenarnya teorinya, prakteknya, audionya di post di WA grup ya. Nggak usah ikut Zoom pagi juga nggak apa-apa. Anda praktek aja jam 9 pagi gitu ya, tapi apa yang di post di grup diikuti. Nah kalau itu pun juga kok jadi nggak komitmen, sekali lagi, Anda kelas berbayar. Ada udah bayar, pasti Anda akan rajin. Ya, wong istri saya aja ikut kelas berbayar 3 kali itu sama Mas Gunggung. Jadi kita makanya begitu bayar ya kan kita rugi kalau nggak ikut gitu ya. Sama juga waktu saya bikin kelas berbayar, waduh rajin-rajin tuh udah begitu nggak bayar ya. Jadi maka eh, eh, apa namanya saya akhirinya adalah nanti silakan ya bagi yang mau lanjutan ya emang sebenarnya nggak nanti kan di pos saya akan di pos lengkap ya. Jadi nggak semuanya mahal ya di OMG itu ada yang kelas donasi, ada yang 300.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta gitu ya. Jadi Ada yang tergantung. 100 ribuan. Ada yang seratus Ya, ribu. kelas yang senior sehat itu yang untuk lansia itu hanya 190.000. Bahkan kalau kemarin daftarnya di Desember kan diskon sampai 50%. Tapi kan orang pasti tetap nggak mau ngambil juga, padahal diskon 50%. Aneh kan? Berarti kan balik ke mentalitas saja kan. Itu kan Ya, masalah ya itu tadi kata Pak Jarod tuh ya niatnya saja sejauh mana. supaya dengan membayar itu komitmen ya. Oke, Mas Gunggung mungkin mau ada pengumuman-pengumuman yang mau disampaikan? Oh, Ya yang paling pasti teman hanya saya nanti kan ada lagi ya, kita akan ada tanggal 19. Jadi dengan Mas Gunggung masih akan ada Zoom lagi. Tapi untuk pengumuman kelas silakan Mas. boleh nanti yang paling terdekat adalah kalau misalnya males dengan Zoom susah karena mungkin koneksi segala macam, saya roadshow. Roadshow namanya latihan bersama OMG. Kayak kemarin tanggal 7 di Jakarta. Nanti besok tanggal 12 di Hotel Ibis Bandung. Tanggal 12 nih besok pagi jam 9 sampai jam 5 di Hotel Ibis Pasteur Bandung. Nanti tanggal 26 di Hotel Ibis City Center Surabaya. Tanggal 2 Februari di Hotel Ibis Simpang 5 Semarang. Jadi Bu Fani di Semarang nih tanggal 2 Februari. Dan saya tidak pernah lebih dari 15 sampai 20 orang. Kenapa? Karena nanti harus diuji satu-satu, dikoreksi satu-satu. Jadi nggak dibikin banyak. Kalau banyak tuh ya waktunya nggak akan cukup lah. Jadi biasanya saya hanya small class aja 10-15 orang, 10-15 orang udah jalan. 10-15 orang jalan. Nanti setelah itu dapat apa namanya bonus pendampingan untuk Zoom-nya. Jadi kalau tertarik untuk yang offline, 12 Januari besok di Hotel Ibis Pasar Bandung masih bisa. Silakan orang Bandung merapat besok. Kemudian tanggal 26 Januari di Hotel Ibis City Center Surabaya. Tanggal 2 Februari di Hotel Ibis Simpang 5 Semarang. Tanggal 2 Februari. Nanti di luar itu ada kelas-kelas Zoom-nya. Di kelas Zoom yang di bulan Januari ini kita ada 9 kelas. Termasuk kelas khusus kanker yang akan dimulai tanggal 15 nanti. Kita nyebutnya kanker CA holistik. Jadi gimana sih teknik napas ritme pada pasien kanker? Teknik napas yang proven untuk menurunkan gula. Berarti berkontribusi terhadap melaparkan sel kanker. Kemudian menggeser gelombang otak dari beta ke alfa. Waktu saya bikin workshop kanker itu peserta maju satu-satu dipasangin alat ukur gelombang otak. Lalu kita suruh dia bandingkan. Maka ada yang lucu waktu di Jakarta, saya lupa namanya ibu-ibu. Mas boleh nggak saya bohong-bohongan? Bohong-bohongan gimana Bu? Saya bohong-bohongan sedih. Saya bohongan-bohongan depresi. Boleh, nggak apa-apa. Silakan aja, saya pengen lihat. Bener nggak nih terjadi sinkronisasi antara otak sama jantungnya, bener nggak turun ke alfa dan sebagainya. Ya ternyata namanya dipasangin alat ukur EEG di otaknya, di kepalanya, ya pasti nggak bakal bisa bohong. Jadi kalau dia mengada-ada, di overthinking sampai mukanya kelihatan kayak sedih gitu, ya pasti alatnya langsung kasih tahu.
Sama kayak misalnya kalau kita nggak pakai alat ukur HRV atau kalau kita nggak pakai oximeter katakanlah begitu ya. Misalnya lagi tahan napas nih, Pak Jarod nyolong-nyolong napas katakanlah begitu, biar kelihatan kuat panjang. Pasti nanti langsung SpO2-nya naik tuh. Iya kan? Walaupun kelihatannya masih saya masih tahan napas nih, pura-puranya gitu. Tapi begitu dilihat di oximeternya naik. Kenapa? Karena sudah ada tarik napas sedikit. Jadi alatnya nggak mungkin bisa bohong. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi yang terdekat, latihan bersama. Kalau pengennya offline, langsung dikoreksi. Karena yang isinya langsung saya. Kalau yang enggak, silakan kontak Intan. Nanti ada jadwal dan daftar kelasnya. Kelas 21 hari yang donasi bebas, topiknya mengenai hipertensi. Bulan Januari ini hipertensi. Itu donasi bebas, silakan saja. Berapa saja terserah, 20.000, 25.000 terserah. 21 hari nonstop. Tapi malam. Kalau Pak Jaro kan pagi, barengi dengan malam. Jadi Anda sudah latihan pagi dan malam. Paginya Pak Jarot, malamnya di OMG. Lalu ada kelas untuk perbaikan jantung. Ada kelas untuk pembentukan gelombang alfa. Ada kelas untuk pembentukan gelombang delta. Apa itu kelas pembentukan gelombang delta? Delta itulah gelombangnya orang yang lagi tidur. Jadi kalau orang bisa latihan menggeser gelombang otak turun ke delta, maka mode yang bekerja pada badan adalah mode recovery dan regenerasi. Iya, tapi harus dipastikan itu harus turun. Makanya kita ada seminarnya waktu itu. Seminar offline-nya. Kita buktikan di tempat pakai alat ukur gelombang otak. Bisa dengan teknik napas kita geser gelombang otak dari beta ke alfa ke theta ke delta. Ketika masuk ke delta, maka mode yang bekerja di otak adalah mode penyembuhan. Kenapa? Karena delta itu mode di saat orang lagi tidur. Tapi sekarang kita geser pakai ilmu pernapasan. Nah, itu bisa. Tadi udah berapa tuh? Kelas 21 hari hipertensi, kelas perbaikan jantung, kemudian kelas penguraian pengentalan darah. Jadi darah kental itu kita bisa urai dengan teknik pernapasan. Kita punya alatnya di kantor, namanya mikroskop live blood analysis, sama alat ukur agregasi trombosit yang standar medis. Kemudian yang keempat, kelas pembentukan gelombang alfa, kelas pembentukan gelombang delta, kemudian OMG Fitness. Topiknya adalah mengenai brain and balance coordination. Itu khusus buat orang-orang yang bermasalah pada keseimbangan balance-nya. Kemudian ada kelas khusus kanker, ada kelas mental health, depresi, dan anxiety. Jadi kita punya kelas mental health yang bisa diintervensi pakai pernapasan. Mental health ada beberapa cabang. Yang kita buka pertama adalah depresi dan anxiety. Nanti bulan Februari kita buka untuk GAD dan ADHD. Nanti bulan Maret kita buka untuk PTSD, untuk orang-orang yang traumatik, gimana lewat napas itu, karena setiap sel itu punya memori, napas bisa dipakai untuk nutup atau mengiris memori itu sampai ke batas terendah. Nah, itu ada rujukan jurnalnya semua. Nah, jadi ada 9 kelas di bulan Januari ini yang kita buka. Ya detailnya nanti tanggal sama biayanya silakan nanti kontak Intan saja. Yang nanti diposting dibantu sama Pak Jarod. Saya terima kasih Pak Jarod sudah posting. Jadi mudah-mudahan menjadi jalan kesembuhan. Silakan dipilih aja sesuai dengan range kemampuannya. Oh, satu lagi. Kelas antioksidan OMG. Ini istri Pak Jarod ikut tuh. Kelas antioksidan OMG. Ini kelas ini adalah kelas yang memang favorit saya. Kenapa? Ya karena ini cepat sekali naikkan. Kelas antioksidan. Seperti itu. Ya, oke. Ya, sedikit cerita mengenai antioksidan ya. Jadi yang kelas kelas berbayar itu ya ritmenya berbeda ya. Dan saya itu ini istri saya kan ikut kelas berbayar. Ya namanya suami istri kan satu gitu ya. Saya aja minta file-filenya. Tapi yang kelas itu audio itu saya tidak pakai di misalnya praktek pagi hari itu kan gratis ya. Jadi itu namanya nggak boleh ya. Itu kan kelas berbayar nggak boleh disebarluaskan dan itu saya sangat menghargai hal seperti itu walaupun saya punya filenya gitu ya yang saya pakai ya misalnya anti inflamasi ya jadi kalau kelas berbayar nanti dapat audio ya paling enggak misalnya suami istri masih boleh oke lah gitu ya tapi jangan disebarkan ke yang lain-lain gitu ya saya makanya nggak pernah menggunakan praktek pagi hari itu dari audio kelas berbayar gitu ya teman-teman ya. Jadi bayarnya murah kalau sebenarnya itu kan Mas Gunggung itu beli alat banyak banget ya untuk penelitian. Maka kalau kayaknya nih saya jadi kepikir kayaknya perlu bikin camp lagi nih bersama ya di Kinasih bisa 60 orang, 80 orang. Mas Hmm. Gunggung bawa alatnya tuh, alat EEG ya, alat HRV,
Mas Gunggung dites sekian gitu ya. Terus dia masuk kamar tuh, pola nafas 1 jam, balik lagi dites sama dokter. Ini kan alatnya pihak ketiga ya. Kalau alatnya sendiri, jadi wah disetel kali. Jadi ini alatnya dokter Genti gitu ya. Lalu Mas Gunggung dites sekian, dia masuk kamar ngilang lah 1 jam dites lagi, ya, 2 jam lah kira-kira olah nafas 1 jam, naik 10.000 poin. Itu dokter Genti kaget loh. Jadi dokter Genti itu cuma bilang begini, untuk menaikkan 10.000 poin itu kalau pakai kayak suplemen ini butuh 2 minggu. Iya. Ini bisa ngilang 2 jam balik-balik di tes naik 10.000 poin gitu. Jadi naiknya itu terukur oleh alat ya. Jadi makanya pakai alat itu ya kalau gula ya HbA1c turun atau pakai alat. Walaupun kalau gula darah sewaktu itu fluktuatif ya. Saya menyarankan 3 bulan HbA1c. Jadi Anda olahraga 55 konsisten 3 bulan ya kalau mau sewaktu pun ya itu bisa mengindikasi. Tapi kadang gula itu liar banget ya. Anda stres naik, Anda gelisah naik, Anda khawatir naik, Anda marah naik gitu ya. Waktu olahraga, olah nafasnya sambil berharap-harap cemas, ini gulanya naik apa turun? Malah naik. Iya ya, kasus dokter Genti Jadi tuh kaget di situ. Jadi sampai sekarang tuh pasien-pasien dokter Genti kalau ada masalah pernapasan apa selalu referensinya ke saya tuh. Udah Bapak kontak aja nih, saya kasih nomor teleponnya. Namanya Mas Gunggung, belajar pernapasan sana nanti obat lagi di sini, udah di sana servis di sini gitu. ya jadi Karena teman-teman dia kaget ya. bisa naik dengan cepat ya. Nah, sekali lagi antioksidan itu ada yang in-house production. Jadi yang diproduksi oleh tubuh sendiri dan itu hebat yaitu SOD, katalase, glutathione. Tentu yang naik dengan cepat itu ya 3 jenis itu dan itu 3 jenis yang hebat sekali ya. Dan Tapi mahal ada lagi. dan mahal, glutathione mahal dan ada antioksidan dari luar ya kayak vitamin C, B kompleks. Kan metabolisme ada metabolisme kafein, metabolisme lemak. Nah, ada juga metabolisme misalnya penyerapan vitamin C. Sehingga orang dengan minum vitamin C dosis tertentu nggak pakai olah nafas sehari butuh 2 kali kapsul gitu ya. Kalau saya kan menyarankan selalu dosis rendah. Di kardusnya 2 kali 1, saya coba kasih 1 kali 1 gitu ya. Kenapa? Karena saya mengharapkan Anda olah nafas, Anda meditasi, Anda nafas cepat, kayak Wim Hof 1, Wim Hof 2, Anda nafas lambat. Jadi saya bahkan pernah bikin di YouTube kan atau juga di tulisan, jangan hanya Wim Hof gitu ya. Nanti Anda aritmia malah gitu ya. Jadi ada orang saking senangnya Wim Hof seger, lalu Wim Hof terus gitu ya. Wim Hof sendiri itu ada. Jadi Wim Hof itu ada 3 modul utama. Namanya breathing teknik, yang saya sebut Wim Hof. Wim Hof. Tapi Wim Hof sendiri nyebutnya breathing teknik. Kedua, ice bathing, yang juga OMG ajarkan. Yang ketiga, mind focus. Itu kelas berbayar dan mahal, itu mirip dengan nafas lambat sebenarnya, atau mirip dengan MBSR, MBCT yang John Kabat-Zinn, mirip dengan meditasi. Jadi Wim Hof sendiri tidak mengajarkan hanya breathing teknik atau yang saya berikan istilah olah nafas Wim Hof itu kan, Wim Hof 1, Wim Hof 2. Si Wim Hof itu nggak ada 1 2. Ya, itu istilah dari saya tuh gitu ya. Dan dia ada mind focus. Itulah kenapa simak semua modul. Baru kalau mau pendalaman, sekali lagi malam ini ya, besok saya akan post ya. Kalau nggak besok, paling dalam waktu dekat ya, saya akan nunggu data dari Mas Gunggung. Selama ini Mas Gunggung misalnya hanya bisa ngepost di mana beliau menjadi admin grup WA grup kanker, diabetes, tapi yang WA grup PHS ada hampir 100 WA grup, ya hanya saya yang bisa ngepost, yaitu nggak ada admin yang lain. Nah, nanti saya akan post di semua grup yang PHS ya. Itu ada 100-an WA grup mengenai kelas berbayar dan informasi termasuk on-site-nya OMG ya. Oke, terima kasih. Selamat malam. Makasih Mas Gunggung. Sampai jumpa Terima kasih nanti banyak. 19, kalau nggak salah 19 Januari ya. 19 Januari Ya, kita oke. bahas. Kita akan bahas hal yang lain yang juga menurut saya keren banget karena dengan fungsi yang sama, yang lain harganya 10 kali lipat gitu ya. Dan secara pengetahuan ya kalau gelombang itu kan bisa diukur. Memberikan rekomend atau endorse memang untuk hal-hal yang bisa sehat dengan cara yang jauh-jauh lebih murah ya.
Oke, selamat malam, salam sehat, sampai jumpa lagi hari Senin pagi ya, Sabtu Minggu kalau saya libur ya, Sabtu Minggu libur, karena emang saya kalau Sabtu Minggu malah sibuknya luar biasa ya, orang lain libur, saya Sabtu Minggu tuh olah nafasnya libur, karena saya ada kerjaan lain yang luar biasa.